seringkali kemudian termasuk di 2019 yang lalu, Jawa Timur seringkali kemudian menjadi battlefield sekaligus juga kunci kemenangan bagi pasangan capres-cawapres karena dominasi kekuatan politik di Jawa Tengah dengan DPT terbesar ketiga di Indonesia, maaf di Indonesia, dan juga dominasi kekuatan politik di Jawa Barat dengan DPT terbesar pertama di Indonesia itu relatif bisa diprediksi. Tetapi segmen yang ada di Jawa Timur itu seringkali kemudian terbagi secara merata. Terutama kalau misal kita cermati dari sisi sosiologis, ada tadi kategori Tapal Kuda, Mataraman, kemudian Arek, dan dalam konteks tradisi politik, pembelahan dalam konteks perspektif politik abangan dan juga politik santri juga cukup kuat di sana. Ya. Maka penguatan terhadap segmen-segmen itu menjadi penting. Nah, per hari ini menjadi cukup wajar kalau misal kita cermati mengapa misalnya Prabowo Gibran relatif masih unggul di Jawa Timur. Karena bagaimanapun juga kalau misal kita cermati lebih detail, struktur partai yang memberikan dukungan memang relatif lebih besar. Misalnya dominasi kekuatan Gerindra, kemudian ditambah Demokrat, ditambah Golkar, memang relatif lebih besar untuk porsi di Jawa Timur. Sementara partai yang selama ini dianggap sebagai kekuatan yang cukup dominan, terutama misal PDIP dan Jawa Timur adalah bagian dari kandang banteng. Tetapi kemudian PDIP sendiri harus berjuang sendiri dan praktis hanya mendapatkan backup yang kurang begitu optimal misalnya dari P3 di Jawa Timur. Sementara PKB sebagai bagian dari tuan rumah juga di Jawa Timur berada di kubu yang lain, di koalisi yang lain, yang juga harus berhadapan-hadapan dengan situasi yang berbeda. Situasinya saat ini completely different dengan situasi di pilpres-pilpres sebelumnya. Praktis, Mbak, saat ini misalnya partai politik yang menjadi representasi dari kekuatan Nahdliyin ini dihadapkan pada realitas. Satu, PBNU misalnya tidak memiliki satu cara pandang politik yang tampaknya senada dengan kalkulasi politik dan juga agenda kepentingan di PKB. Yang kedua, bagaimanapun juga dihitung atau tidak, posisi dari Gubernur Jawa Timur, Mbak Hovifah, yang per hari ini seolah memiliki kedekatan lebih dengan Partai Demokrat, dengan Partai Golkar, kemarin sudah diberikan mandat untuk gubernur selanjutnya, memberikan dukungan lebih terbuka kepada tim pemenangan Prabowo Gibran. Maka realitas ini yang kemudian semakin menunjukkan konsolidasi kekuatan di kubu 02. Akan tetapi ini masih ada waktu 1,5 bulan dan upaya untuk pendekatan terhadap basis-basis kekuatan terutama di segmen santri, termasuk di kelompok nasionalis, masih membuka ruang bagi terjadinya upaya mendegradasi sekaligus mengkonsolidasi itu. Maka siapa yang persisten, siapa yang lebih cermat melakukan itu, saya pikir memungkinkan untuk memenangkan basis pertarungan utama di Jawa Timur. Dan memenangkan pertarungan utama di Jawa Timur memiliki impact yang signifikan terhadap pemenangan di tingkat nasional. Dengan realitas politik dan kalkulasi yang tadi Mas Umam sudah sampaikan, saya mau tanya ke masing-masing tim paslon, tapi singkat saja, soal programnya apa? Untuk tadi kan celahnya adalah kecermatan dari masing-masing. Kalau tadi di awal sudah disampaikan soal pendekatan figur dan kepercayaan diri dari tokoh masing-masing, tapi pendekatan secara program untuk meraih suara ceruk di Jawa Timur ini seperti apa, Mas Daniel? Ya, yang pertama, yang paling utama tentu kita akan door to door ya, dari seluruh kekuatan struktur, dari seluruh kekuatan caleg, termasuk khususnya dari seluruh kekuatan DPRD. Yang memang beberapa banyak titik PKB menjadi mayoritas. Tentu kalau kekuatan program selama ini sudah berjalan karena hampir setengah seluruh program yang ada aspirasi dari PKB itu sangat diterima langsung oleh para Nahdliyin, oleh para basis yang ada di Jawa Timur. Dan yang paling utama nanti adalah kita tentu akan menyatukan kekuatan Nahdliyin, kekuatan pesantren, khususnya akan melakukan konsolidasi penuh dengan para kiai dan para ulama yang ada di sana. Itu termasuk kekuatan petani dan nelayan sepanjang Pantura juga akan menjadi kekuatan utama yang akan memenangkan pasangan satu nanti. Kalau dari paslon nomor 02 gimana, Mas Viva? Program apa sih yang jadi jualan utamanya kalau di Jawa Timur?
program dari pemerintah sekarang ini sudah bagus dan kita akan melanjutkan beberapa program yang bagus ini. Misalnya kita akan menjadikan basis pesantren, basis santri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi rakyat. Ini akan kita aktifkan, kita maksimalkan karena proses pertumbuhan ekonomi rakyat itu adalah bagian dari kepentingan nasional untuk memperkuat fondasi pertumbuhan nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, proses pendidikan, kesehatan, dan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan masyarakat Jawa Timur itu akan kita lanjutkan dan kita sempurnakan lagi, menyangkut soal infrastruktur kepada para petani, kepada para nelayan, kepada para peternak, kepada petani desa hutan, dan lain sebagainya. Seluruh segmentasi sosial itu adalah bagian dan target utama di dalam pemenangan Prabowo Gibran. Oleh karena itu, hal-hal yang menyangkut tentang segmentasi sosial tentu pendekatan programnya juga spesifik. Kita sudah telaah, kita sudah kaitkan program-program itunya agar apa? Agar seluruh potensi yang berkembang untuk peningkatan suara di segmentasi sosial itu bisa percaya, mereka bisa yakin bahwa yang terbaik itu adalah pasangan Prabowo Gibran untuk dapat diberikan mandat dalam 2024. Oke, kalau Mas Seno apa pendekatan program khususnya di Jawa Timur? Ya, di Jawa Timur ini kita memahami culture sosialnya adalah semacam semangka, Pak. Jadi hijau dan merah, atau merah dan hijau. Jadi nasionalis religius. Nah, hari ini pasangan Ganjar Mahfud adalah pasangan yang mewakili unsur nasionalis religius itu. Maka program ini akan kita terus lakukan. Salah satunya misalnya Pak Mahfud sudah berulang kali menyampaikan ada program yang kita rancang, yaitu untuk guru ngaji harus mendapatkan insentif 1 juta per bulan. Tidak hanya guru ngaji, tapi guru-guru agama dari setiap agama akan mendapatkan insentif itu. Selain itu, dalam hal pendidikan misalnya, Ganjar Mahfud punya optimisme dan punya komitmen bahwa wajib belajar 12 tahun itu harus berkualitas dan gratis ditanggung negara di sekolah-sekolah negeri. Tidak hanya di sekolah negeri, tetapi juga di sekolah-sekolah swasta atau sekolah berbasis keagamaan yang memenuhi syarat untuk bisa dibantu oleh pemerintah harus diberi subsidi gratis. Selain itu, program-program seperti kartu sembako, kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, kartu prakerja, dan lain sebagainya yang selama ini dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, Pak Ganjar dan Pak Mahfud ingin untuk mensimplifikasi kartu-kartu itu sehingga secara fisik dirangkum melalui satu kartu saja, yaitu dengan KTP yang kita beri nama program KTP Sakti melalui NIK. Hal ini untuk memudahkan rakyat dalam menghadapi birokrasi sehingga terkait dengan bantuan dan akses kesejahteraan dapat lebih mudah diakses dengan kartu fisik yang tidak banyak, tetapi cukup satu dengan KTP. Nah, program-program ini kami rasa penting ya untuk menyasar masyarakat Jawa Timur. Karena dalam culture masyarakat Jawa Timur itu tadi ada berbagai macam lapisan culture. Tidak hanya di pesantren, tapi di perkotaan urban pun cukup banyak. Di Surabaya, Malang, juga misalnya di daerah-daerah seperti Banyuwangi yang semakin modern dan terbuka pada pariwisata. Hal-hal semacam ini perlu untuk ditingkatkan kedekatan pemerintah dengan masyarakatnya. Pendidikannya harus bebas pungli, tidak boleh ada pungutan liar sampai 12 tahun. Dan itulah yang akan menjadi komitmen utama Pak Ganjar Pak Mahfud yang menyadari bahwa di Jawa Timur ini adalah wilayah Bang Ijo, Abang Ijo, dan Jombang, nasionalis religius seperti Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Terima kasih. Oke, kalau Mas Umam terakhir singkat saja, apa tantangan yang harus diwaspadai oleh masing-masing paslon mengingat tadi kalkulasi tantangan yang harus dihadapi yang sudah disampaikan oleh Mas Umam tadi, ada perubahan konstelasi politik yang kita hadapi? Tantangan yang perlu dihadapi salah satunya adalah tingkat kedisiplinan diri masing-masing. Karena bagaimanapun juga capres-cawapres itu kalau misal tidak disiplin, seringkali kemudian membuat blunder. Nah, blunder itu bisa diciptakan dengan statement, dengan gimmick yang barangkali tidak tepat, dan itu kemudian bisa menjadi sebuah munisi untuk digunakan oleh rival politik untuk mendegradasi, mendelegitimasi kredibilitas dari capres-cawapres yang ada. Maka kemudian harus hati-hati betul, bukan hanya capres, tetapi juga tim suksesnya. Kita masih ingat betul bagaimana dulu ada satu blunder tentang Hari Santri yang disebut ide gila, dan kemudian itu betul-betul kemudian membalikkan sebuah
dinamika waktu itu Baik. dan kemudian konsolidasi kekuatan Nahdliyin Ya. terutama di Jawa Timur betul-betul memberikan Baik. dukungan full kepada satu kekuatan politik tertentu. Maka kedisiplinan, Oke. menjaga diri dan tetap fokus pada kinerja, visi dan misi, saya pikir itu akan jauh lebih produktif untuk penguatan di Jawa Timur. Jangan lupa kampanye harus produktif dan disiplin dalam merebut suara salah satunya di Jawa Timur. Terima kasih Mas Umam, terima kasih Mas Daniel, terima kasih Mas Viva dan juga Mas Eno. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Berikutnya saudara, kami kembali dengan informasi KPU mengevaluasi penggunaan akronim dan istilah asing dalam debat pemilu presiden. Para capres-cawapres diharapkan tidak menggunakan singkatan saat mengajukan pertanyaan. Sesaat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala الصلاة. Hayya 'ala الصلاة. Hayya 'ala الفلاح. Hayya 'ala الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ikuti kembali sejumlah isu dan peristiwa besar sepanjang 2023 yang dikawal Kompas TV. Ketahui pula tempat-tempat ikonik dalam pemberitaan Kompas TV di tahun 2023. Selamat Tahun Baru 2024. Selamat memasuki tahun politik, tahun pemilu Indonesia. Dalam Newsroom Rewind 2023, Sabtu dan Minggu 30 dan 31 Desember pukul 9 pagi di Kompas TV. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Didukung oleh
Hari pencoblosan semakin dekat. 3 pasangan capres dan cawapres sibuk cari dukungan. Mulai dari adu ide dan gagasan hingga gimmick pun dipertontonkan. Demi raih atensi anak muda, benarkah strategi ini efektif guna mendulang suara? Selengkapnya dalam 2 arah. Pilpres 2024. Adu gimmick atau gagasan? Jumat 29 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Suci Barber Show spesial Tahun Baru. Barbershop libur karena akan digunakan jadi lokasi debat paslon Kades David Nurbianto dan Awe versus Moah Sartika dan Gilang Baskara. Selain cerdas, kami berdua yatim piatu. Dia yatim piatu kenapa? Ada yang tampil, Nasi Daria. Suci Barber Show spesial Tahun Baru. Minggu 31 Desember pukul 1 siang di Kompas TV. Sambut 2024 penuh semangat. Siap-siap menyambut tahun baru dengan terpingkal-pingkal oleh ulah mereka yang iseng, jahil, kreatif, dan penuh kejutan. Just for Laughs Gags spesial tahun baru. Minggu 31 Desember pukul 8:30 pagi di Kompas TV. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Ikuti dialog dengan tim sukses dan perwakilan generasi muda, live report dari titik-titik nobar dan markas kemenangan para kontestan, hingga pembahasan pasca debat dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Ikuti jelang dan pasca debat ketiga calon presiden, Minggu 7 Januari pukul 4:30 sore, live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. KPU mengevaluasi penggunaan akronim dan istilah asing dalam debat pemilu presiden. Para capres-cawapres diharapkan tidak menggunakan singkatan saat mengajukan pertanyaan. Langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Apa regulasinya Pak untuk carbon capture and storage? Simpel sekali Pak pertanyaan saya Pak. Mohon dijawab Pak. KPU mengevaluasi jalannya 2 kali debat Pilpres 2024. Berdasarkan kesepakatan dengan tim kampanye masing-masing Capres-Cawapres, maka pada debat ketiga KPU mengevaluasi penggunaan akronim dan istilah asing dalam pertanyaan kepada kandidat. Jika masih ada penggunaan akronim dan istilah asing dalam pertanyaan, maka moderator akan mengambil peran untuk menjelaskannya. Antisipasinya gini, 2 hal kan layernya. Yang pertama itu tentu mau tidak mau tugasnya LU dari paslon untuk briefing kepada capres ataupun cawapres pada saat pelaksanaan debat agar singkatan itu bisa dipanjangkan. Nah, kalau misalnya itu terjadi, tetap pada akhirnya ruang geraknya kita sepakati moderator akan ambil peran itu tanpa kemudian mengurangi waktu dari capres ataupun cawapres pada saat debat itu dilakukan. Debat ketiga Pilpres yang merupakan debat antar calon presiden bakal berlangsung pada 7 Januari 2024. Tema yang akan dibahas dalam debat ketiga adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku siap hadapi debat ketiga pada 7 Januari 2024. Untuk persiapan debat, Anies memilih untuk membaca dan berdiskusi dengan sejumlah pihak berpengalaman di bidang pertahanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Ya, nanti kita sambil baca-baca, sambil ngobrol, diskusi dengan beberapa orang yang punya pengalaman, itu aja. Belum ada. Baca-baca sendiri. Kesiapan yang sama juga ditunjukkan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Jubir TKN Prabowo Gibran optimistis Prabowo bisa menguasai tema debat ketiga bertema pertahanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Apalagi misalnya debat yang ketiga itu Prabowo banget lah. Ya, soal pertahanan, soal hubungan luar negeri, yang memang selama ini Pak Prabowo core-nya di situ sebagai seorang
Menteri Pertahanan sebagai seorang ahli geostrategi dan geopolitik begitu ya. Jadi kami sangat yakin. Tapi tentu kita tidak boleh underestimate terhadap pasangan yang lain ya. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi sikap kubu Prabowo yang klaim akan unggul dalam debat ketiga. Meski akan bahas isu pertahanan, Ganjar sebut siap berdebat karena menurutnya tantangan di sektor pertahanan akan terus berubah. Politik kampanye itu saatnya ngeklaim, jadi boleh semua ngeklaim ya. Tapi problem bangsa ini cukup banyak termasuk pertahanan dan keamanan. Saya kira seluruh klaim yang akan diberikan oleh masing-masing calon sah-sah adanya. Tapi kita tahu dunia berubah, pertahanan kita sampai hari ini kondisinya seperti ini, dan masing-masing angkatan rasa-rasanya perlu mendapatkan perhatian, dan tentu saja kita tunggu debatnya nanti. Dalam debat ketiga nanti, calon presiden diharapkan tidak berkutat dengan istilah-istilah menyulitkan, karena esensi debat adalah memberi pemahaman sebaik-baiknya mengenai visi dan misi kepada seluruh masyarakat. Tim Liputan Kompas TV. Setelah 2 kali debat Pilpres 2024, hal apa saja yang harus dievaluasi oleh KPU RI? Kita akan berbincang dengan Ketua KPU RI periode 2017-2022 Arief Budiman. Mas Arief, apa kabar? Kabar baik, Mbak Friska. Terima kasih sudah hadir. Jadi kalau yang berbeda dari Pilpres sebelumnya waktu Mas Arief menjabat, kayaknya waktu debat sebelumnya itu tidak ada pengaturan detail ya soal akronim dan juga penggunaan istilah asing. Sampai sekarang perlu dievaluasi. Apa yang Mas Arief baca? Ya, sebetulnya setiap kali selesai debat, penyelenggara pemilu dan peserta pemilu pasti bertemu untuk melakukan evaluasi, membuat catatan-catatan. Kalau kita lihat dari sesi debat yang pertama menuju ke yang kedua, itu kan beberapa diperbaiki. Ya. Misalnya ruangan yang dulu terasa panas, kemudian dipindah ke gedung yang kemudian dingin. Itu akan mempengaruhi pikiran para kandidat kan. Ya. Kemudian yang kedua, tidak adanya podium, kemudian diberikan podium ya. Kemudian yang ketiga, jalannya debat. Ketika kesempatan bertanya dan menjawab diberikan kepada antar kandidat. Nah, ternyata ketika di sesi pertama itu tidak muncul persoalan, tetapi di sesi kedua kemudian muncul persoalan, bukan persoalan lah, perdebatan gitu ya. Apakah singkatan, apalagi kalau singkatan itu dalam bahasa asing misalnya, ya, itu akan menyulitkan, menjatuhkan, menguntungkan, atau seperti apa? Ya. Diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Nah, regulasi, baik undang-undang maupun peraturan KPU, seingat saya tidak mengatur sampai sedetail itu. Sampai sedetail mengatur tentang penggunaan singkatan, penggunaan bahasa, pilihan kata, tidak mengatur sedetail itu. Ya. Tapi saya ingin mengembalikan kepada esensi debat sendiri. Ya. Ya. Jadi sebetulnya debat itu adalah bagian dari metode pelaksanaan kampanye. Nah, kampanye itu sendiri adalah penyampaian visi misi yang dimiliki oleh masing-masing para kandidat. Nah, maka debat ini desainnya, pelaksanaannya, tata caranya harus ditujukan untuk memudahkan penyampaian visi misi sehingga mudah dipahami oleh pemilih. Ya. Kalau saya ingin mengatakan itu, maka tata cara, prosedur maupun pilihan-pilihan kata, istilah dan segala macam itu juga sebaiknya tidak lepas dari esensi dan tujuan debat itu sendiri gitu loh. Ya. Yaitu penyampaian visi misi mudah dimengerti oleh khalayak luas, oleh seluruh pemilih, dan itu akan jadi referensi bagi pemilih untuk menentukan mana kandidat yang akan dia pilih gitu. Jadi kan kalau bisa bicara soal debat juga kita tidak bisa melepaskan itu dari strategi. Bisa jadi misalnya penggunaan singkatan atau istilah asing yang sebenarnya lumrah dalam suatu tema tapi mungkin tidak mengerti secara umum oleh khalayak. Ini bagaimana untuk memisahkan antara strategi dengan tujuan debat tadi, Mas Arief? Ya tentu itu tidak bisa dipisahkan gitu ya. Karena saya itu percaya bahwa tidak mungkin seorang kandidat
itu bisa menguasai seluruh persoalan dengan detail. Ya. Kalau menguasai sebagian persoalan detail, sebagian persoalan lagi in general gitu ya, itu mungkin gitu ya. Tetapi menguasai seluruh persoalan dengan detail itu kan tidak mungkin. Nah, sekarang tergantung cara dan strategi masing-masing kandidat. Sebetulnya apa yang dia lontarkan, apa yang dia pertanyakan itu memang ditujukan untuk mengurai visi misi kandidat lawan gitu ya. Atau sebetulnya ditujukan untuk menjatuhkan, memenangkan kompetisi debat gitu kan. Ya. Kita kan tidak tahu gitu ya tujuannya untuk apa. Saya pikir perlu pandangan, pikiran, cara yang bijak dari masing-masing kandidat. Saya mengusulkan sih sebaiknya pertanyaan, kemudian jawaban itu sebetulnya berkaitan dengan mendetailkan, menguraikan visi misi dari masing-masing para kandidat. Oke. Nah, bukan dengan tujuan untuk menjatuhkan. Cara dan strateginya boleh macam-macam ya. Tetapi tujuannya adalah untuk menguraikan visi misi itu. Oke. Jadi cara strateginya boleh macam-macam, tapi yang jelas harus dijelaskan visi misinya karena tujuannya juga ini dalam kampanye untuk mengenalkan visi misi tadi gitu ya Mas Arief. Nah, dengan kesepakatan antara KPU RI juga perwakilan masing-masing paslon yang meminta para kandidat kalau ada penggunaan akronim ataupun istilah asing untuk dijelaskan, ini fair enough, sudah cukup adilkah menurut Mas Arief? Sebetulnya cukup adil karena semua diberi kesempatan yang sama ya. Artinya kandidat yang lain pun juga punya kesempatan untuk menggunakan cara yang sama gitu ya, dengan metode yang sama. Tapi kalau toh mereka memilih dengan cara dan metode yang berbeda, ya tentu tidak dilarang. Yang penting apa yang dilakukan oleh penyelenggara adalah menjaga koridor atau tujuan utama dilaksanakannya debat adalah tersampaikannya visi misi itu sehingga mudah dipahami oleh para pemilih gitu loh. Karena apa yang disampaikan oleh para kandidat ini juga akan menjadi rujukan, menjadi referensi bagi pemilih untuk menentukan mana kandidat yang paling cocok untuk dirinya sendiri untuk memilih gitu. Oke, kalau terakhir Mas Arief, dari debat sebelumnya dari sisi penonton juga Ketua KPU periode sebelumnya, apa yang perlu dievaluasi agar tadi kontennya sampai ke pemilih, calon pemilih ini betul-betul nonton debat untuk tahu visi misinya? Sebetulnya saya selalu mengatakan soal durasi ya. Durasi itu terlalu singkat gitu. Undang-undang membatasi jumlahnya 5 kali gitu ya. Nah mestinya KPU bisa mengatur dari 5 kali itu kecukupannya berapa banyak. Ini agak berbeda dengan di 2019 dan 2014. Karena 2014 dan 2019 kan hanya dua pasangan calon gitu loh. Iya betul. Nah, sementara sekarang 3 pasangan calon. Tapi durasinya seingat saya yang dulu dengan yang sekarang itu sama. Maka jatah atau kuota waktu untuk masing-masing kandidat ini jadi makin lebih sedikit gitu. Jadi memang mengaturnya agak lebih rumit ini karena jumlah kandidatnya lebih banyak gitu ya. Iya. Jadi ini semoga bisa jadi catatan dan masukan juga agar visi misi dari masing-masing kandidat bisa sampai ke calon pemilih dan pemilih tahu apa saja yang akan dibawa jikalau mereka terpilih jadi presiden maupun wakil presiden di pemilu nanti. Terima kasih. Dan saya ingin debat ini bisa berlangsung lebih rileks, lebih nyantai, sehingga visi misi bisa tersampaikan dengan baik. Dan yang tidak kelihatan di debat antar kandidat itu ketika off air. Itu biasanya kan terjadi perseteruan antar pendukung gitu ya. Mudah-mudahan yang itu tidak terjadi gitu ya. Karena saya kan tidak bisa melihat saat off air-nya gitu. Semoga nanti debatnya lebih produktif lagi dan bisa dinikmati oleh para pemilih. Terima kasih Mas Arief Budiman, Ketua KPU RI periode 2017-2022 telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan informasi warga Palestina khusyuk menjalankan sholat Jumat di Masjid Al-Aqsa di tengah konflik Hamas Israel.
Kami hadirkan laporan langsung bersama tim VOA. Usai jeda di Sapa Indonesia Malam bersama rekan saya Cindy Sistiarani. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Dua ledakan yang diduga berasal dari mortir bekas mengejutkan warga di Kecamatan Kamal, Bangkalan, Jawa Timur, Jumat siang. Ledakan kuat mengakibatkan 1 korban meninggal dan 5 korban luka. Tak hanya itu, sebuah rumah dan bengkel juga ikut rusak. Dugaan awal ledakan berasal dari sisa mortir yang tersimpan di penampungan barang rongsokan milik warga setempat. 4 pekerja bangunan tertimpa reruntuhan tembok saat sedang merenovasi ruko di Kota Bogor, Jawa Barat. Petugas mengalami kesulitan saat mengevakuasi salah satu korban yang terhimpit tumpukan beton. Total ada 4 orang yang menjadi korban reruntuhan. 1 korban meninggal saat diberi perawatan di Rumah Sakit PMI Bogor karena mengalami luka berat di bagian kepala. Sementara 3 korban lainnya mengalami luka sedang. Akibat tanggul saluran air jebol, puluhan kendaraan yang terparkir di basement sebuah apartemen di Tangerang, Banten terendam banjir. Peristiwa terjadi saat hujan deras mengguyur wilayah itu dan mengakibatkan air di saluran meluap hingga tembok tanggul jebol. Dengan cepat, air kemudian masuk ke basement apartemen dan merendam puluhan kendaraan yang terparkir. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Saya Andi Budiman Kumala, CEO KG Media, hadir di tengah-tengah Anda dengan hati yang penuh sukacita menjelang Natal dan Tahun Baru 2024. Keluarga besar KG Media telah bersama-sama menjalani setahun yang penuh tantangan dan makna. Saat ini kami ingin berbagi kebahagiaan dan merayakan komitmen keberlanjutan untuk dunia yang lebih baik melalui program KG Media Lestari. Sebuah komitmen kami menjadi agen perubahan dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan melalui langkah-langkah nyata yang berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan. Bersama para mitra Lestari, kami telah menjalankan sejumlah inisiatif dari program sanitasi dan gerakan bersama entaskan stunting hingga mendukung UMKM melalui jagoan lokal dan Srikandi untuk negeri. Kami telah menunjukkan bahwa setiap tindakan kecil memiliki dampak besar terhadap masa depan yang lebih baik. KG Media Lestari memperkuat misi keberlanjutan melalui program inovatif seperti Sisir Pesisir dan Circular City Project. Selain itu, dengan program Manifest dan Kompas Yanival, kami mengajak generasi Z dan millennials berperan aktif membentuk masa depan yang berkelanjutan. Selamat Natal dan Tahun Baru 2024. Semoga semangat Natal dan Tahun Baru membawa kesuksesan untuk kita semua. Teruslah bersama kami menorehkan kisah-kisah yang penuh arti dan berkontribusi untuk masa depan Indonesia dan dunia. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Ikuti kembali sejumlah isu dan peristiwa besar sepanjang 2023 yang dikawal Kompas TV.
Ketahui pula tempat-tempat ikonik dalam pemberitaan Kompas TV di tahun 2023. Selamat tahun baru 2024. Selamat memasuki tahun politik, tahun pemilu Indonesia. Dalam Newsroom Rewind 2023, Sabtu dan Minggu 30 dan 31 Desember pukul 9 pagi di Kompas TV. Kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Penyakit, kelaparan, kekurangan air bersih, dan terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan masih menjadi masalah yang dihadapi para pengungsi di Gaza. Tim Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan kebutuhan pangan terus meningkat di jalur Gaza. Orang-orang yang kelaparan kembali menghadang mobil bantuan kemanusiaan dengan harapan bisa menemukan makanan. Dan ini membuat kemampuan WHO untuk memasok obat-obatan, pasokan medis, dan bahan bakar ke rumah sakit semakin terhambat warga yang menghadang karena lapar dan putus asa. Ratusan ribu pengungsi kini berada dalam kondisi krisis kemanusiaan yang semakin lama semakin melampaui batasan. Buntut konflik Hamas Israel membuat pemerintah Israel membatasi jumlah jemaah sholat Jumat di Masjid Al-Aqsa. Keributan kerap terjadi setiap Jumat antara pihak keamanan Israel dengan jemaah yang ingin memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa. Untuk mengetahui situasi terkini di Al-Aqsa, kami tergabung dengan jurnalis VOA Valdia Baraputi di Yerusalem. Valdia, bagaimana ketegangan yang terjadi antara pihak keamanan Israel dengan jemaah yang ingin melaksanakan sholat Jumat di Al-Aqsa? Ya, perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa sholat Jumat di Masjid Al-Aqsa baru saja selesai dilaksanakan. Dan umat Islam yang tadi melaksanakan sholat Jumat di Masjid Al-Aqsa ini harus datang sejak pagi jauh sebelum sholat Jumat dilaksanakan. Karena mereka ingin memastikan bahwa mereka mendapatkan tempat di Masjid Al-Aqsa karena adanya kuota atau pembatasan dari pihak Israel hanya 5.000 orang saja per sholat Jumat. Padahal biasanya sholat Jumat di Masjid Al-Aqsa ini dihadiri oleh 50.000 orang. Dan bisa saya sampaikan mengenai pertanyaan Anda tadi, memang terdapat ketegangan antara pihak keamanan Israel dan juga umat Islam yang ingin memasuki area kompleks Masjid Al-Aqsa. Dapat saya perlihatkan di belakang saya, ini adalah salah satu pengecekan di salah satu gerbang di mana pihak keamanan Israel memeriksa orang-orang yang datang. Ada orang-orang yang dipersilakan masuk, tapi ada juga orang-orang yang ditolak. Ada juga orang yang dipisahkan dengan kelompok yang datang bersama mereka. Namun situasi di tempat saya melaporkan ini hanyalah satu dari 7 gerbang atau gate untuk memasuki Old City atau kota tua Yerusalem dan selanjutnya ke kompleks Masjid Al-Aqsa. Dapat saya perlihatkan di sebelah kanan saya ini adalah salah satu pintu gerbang yang utama, yakni Damascus Gate. Dan di sini situasinya cukup kondusif, namun di gerbang lainnya terdapat kericuhan antara umat Islam yang ingin tetap mencoba masuk ke Masjid Al-Aqsa dan dibubarkan dengan menggunakan tear gas atau gas air mata. Hal yang serupa juga terjadi di sholat Jumat atau di pelaksanaan sholat Jumat minggu lalu, di mana orang-orang yang tidak bisa masuk ke dalam kompleks Masjid Al-Aqsa ini mengadakan sholat Jumat di jalan, kemudian dibubarkan oleh pihak keamanan Israel dengan menggunakan tear gas atau tadi gas air mata. Sementara itu masjid-masjid di kota Yerusalem ini menutup pintunya untuk pelaksanaan sholat Jumat untuk mendorong orang-orang untuk masuk atau melaksanakan sholat Jumat di Masjid Al-Aqsa untuk dalam tanda kutip menghentikan pendudukan. Dan dapat saya sampaikan bahwa pihak keamanan Israel ini bersenjata, mereka berasal dari pihak militer atau yang kita kenal sebagai IDF, kemudian polisi Israel dan juga polisi perbatasan Israel. Kemarin kami memasuki Old City Yerusalem atau kota tua Yerusalem, kemudian ke kompleks Al-Aqsa, dan kami bisa sampaikan bahwa pihak keamanan Israel ini juga mengecek kartu identitas di depan gerbang sebelum masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa. Namun mereka tidak berada di dalam kompleks Masjid Al-Aqsa itu sendiri. Cindy. Valdia, apa alasan Israel membatasi jumlah orang yang beribadah di Al-Aqsa?
alasan Israel ini ditarik ke tahun 1967 setelah Perang Timur Tengah pada saat itu, di mana Israel akhirnya menguasai wilayah Yerusalem dan tepi barat atau yang kita kenal sebagai West Bank. Nah, namun kompleks Al-Aqsa ini memiliki status quo, di mana menurut Israel membolehkan pihak penjaga dari kompleks Masjid Al-Aqsa untuk memiliki kendali atas keseharian Masjid Al-Aqsa. Namun akses, kemudian keamanan dan juga pengaturan wisatawan yang non-muslim itu semuanya ada di tangan Israel. Cindy. Baik. Terima kasih jurnalis VOA Valdia Baraputri yang melaporkan bagaimana situasi terkini di Al-Aqsa pasca pembatasan jumlah jemaah sholat Jumat di Masjid Al-Aqsa dari Yerusalem. Terima kasih Valdia. Dan saudara, korban tewas kembali berjatuhan setelah serangan pesawat tanpa awak Israel menghantam kamp pengungsi di tepi barat utara Gaza, Palestina. Kondisi ini diperparah setelah hampir semua rumah sakit di jalur Gaza berhenti beroperasi karena serangan terus-menerus dilancarkan oleh Israel. Dengan menahan air mata kesedihan, warga mengantar setidaknya 6 jenazah untuk dimakamkan. Ke-6 korban ditemukan warga dalam keadaan terluka parah setelah terkena serangan pesawat tanpa awak milik Israel yang dilancarkan di kamp pengungsi di tepi barat utara Gaza, Palestina. Ke-6-nya sempat mendapatkan perawatan, namun nyawa mereka tidak tertolong. Di tengah korban tak berdosa yang terus berjatuhan di Gaza, militer Israel masih sempat merilis video yang menunjukkan pasukan mereka tengah beroperasi di Khan Yunis. Tank militer Israel melepaskan tembakan ke gedung hingga memicu ledakan dan mengakibatkan bangunan tersebut hancur. Akibat serangan udara yang dilancarkan oleh militer Israel di Khan Yunis ini, sedikitnya 10 orang tewas dan belasan lainnya luka-luka. Sejumlah warga tak kuasa menahan tangis melihat kerabat dan orang terdekatnya tewas oleh serangan militer Israel. Seluruh jenazah korban dibawa ke kamar jenazah di kompleks medis Nasser di Khan Yunis sebelum dimakamkan. Meskipun banyak penduduk kota telah meninggalkan kota, sejumlah besar penduduk memilih mengungsi di dekat Al-Amal dan rumah sakit lain. Mereka berkemah di dekat fasilitas medis dengan sedikit harapan terhindar dari pengeboman. Ribuan warga Palestina meninggalkan wilayah Gaza Selatan untuk menghindari serangan Israel yang semakin meluas. Namun, kekhawatiran warga Gaza masih menyelimuti karena kamp-kamp pengungsian penuh sesak yang mereka tinggali juga terancam jadi sasaran serangan militer Israel. Yang terbaru, serangan darat militer Israel di wilayah Gaza Selatan pada Rabu waktu setempat menewaskan puluhan warga Palestina. Pengungsi yang berada di kamp pengungsian terpaksa melarikan diri untuk menghindari serangan militer Israel yang semakin meluas. هدمت دورنا واستشهد ابني وجيت شردنا بالقصف في الليل وجينا هان شردنا من خان يونس لا دير البلح لا هاي المنطقة الشهداء الأقصى واحنا ما فيش مأوى زي الناس كل ما نروح منطقة بيسلخونا فيها. Penderitaan warga Gaza semakin diperparah setelah hampir semua rumah sakit di jalur Gaza telah berhenti berfungsi menyusul serangan udara yang menghancurkan kamp pengungsi. Berbicara dari Pusat Operasi Kemanusiaan Gabungan di Rafah, seorang pejabat senior Organisasi Kesehatan Dunia menggambarkan sebagai pembantaian ketika orang dalam jumlah besar terluka parah tiba di Rumah Sakit Al-Aqsa di Gaza Tengah. Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengatakan pengeboman yang terus berlanjut di Gaza Tengah telah merenggut lebih dari 100 nyawa warga Palestina. Report that details the rapidly deteriorating human rights situation in the occupied West Bank. The use of military tactics and weapons in law enforcement contexts
and the use of unnecessary or disproportionate force by the Israeli security forces are extremely troubling. From 7 October to 27 December this year, 300 Palestinians, including 77 children, have been killed in the occupied West Bank. I call for an immediate end to the use of military weapons and means during law enforcement operations, an end to arbitrary detention and ill treatment of Palestinians, and the lifting of discriminatory movement restrictions. Tetaplah bersama kami, Saudara. Sapa Indonesia Malam akan kembali usai jeda. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Ikuti dialog dengan tim sukses dan perwakilan generasi muda. Live report dari titik-titik nobar dan markas kemenangan para kontestan hingga pembahasan pasca debat dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Ikuti jelang dan pasca debat ketiga calon presiden. Minggu 7 Januari pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV. Rumah Pemilu. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Informasi terkini dari segala lini. Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Didukung oleh ikuti kembali sejumlah isu dan peristiwa besar sepanjang 2023 yang dikawal Kompas TV. Ketahui pula tempat-tempat ikonik dalam pemberitaan Kompas TV di tahun 2023. Selamat tahun baru 2024. Selamat memasuki tahun politik, tahun pemilu Indonesia. Dalam Newsroom Rewind 2023, Sabtu dan Minggu 30 dan 31 Desember pukul 9 pagi di Kompas TV. Hari pencoblosan semakin dekat. 3 pasangan capres dan cawapres sibuk cari dukungan. Mulai dari adu ide dan gagasan hingga gimmick pun dipertontonkan. Demi raih atensi anak muda, benarkah strategi ini efektif guna mendulang suara? Selengkapnya dalam Dua Arah, Pilpres 2024, adu gimmick atau gagasan. Jumat 29 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kita butuh sebuah spektrum yang namanya spektrum NKRI. Kehadiran SPBE yang diperkuat dengan satu data Indonesia, arahnya adalah bagaimana ya semua ini menjadi lebih baik. Potensi terbesar dari SPBE adalah keberlimpahan data. Cuman memang masalah lainnya juga muncul dari masalah keamanannya seperti apa gitu ya, harus dijamin. Ngopi, Ngobrol Pintar, Sabtu 30 Desember pukul 8 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Saudara, lalu lintas di tol Jakarta Cikampek malam ini ramai lancar dan polisi belum memberlakukan rekayasa lalu lintas. Dari pantauan udara, belum ada kepadatan yang terlihat di tol Jakarta Cikampek, khususnya di rest area kilometer 57 menjelang libur tahun baru. Rekayasa lalu lintas kontraflow diberlakukan situasional jika terjadi kepadatan. Lalu bagaimana peningkatan jumlah kendaraan malam ini di wilayah Cikampek dan bagaimana rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan menjelang pergantian tahun? Kita akan sapa jurnalis Kompas TV Renata Panggalo yang sudah bersama dengan Dirlantas Polda Jawa Barat Kombes Wibowo. Renata, bagaimana situasi lalu lintas di sana dan bagaimana jumlah peningkatan jumlah kendaraan menjelang malam tahun baru? Ya, Cindy dan juga saudara, situasi ruas tol Jakarta Cikampek tempat kami melaporkan ini tepatnya di rest area kilometer 57 sejauh ini ramai lancar, yang dimana belum ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan oleh pihak kepolisian. Memang sejak pagi tadi belum ada rekayasa lalu lintas dan juga yang kalau kami pantau ini situasinya cukup lancar, kendaraan bisa melaju dengan kecepatan hingga 80 km per jam.
Cindy dan juga saudara, lebih lengkap terkait dengan situasi lalu lintas malam ini di ruas tol Jakarta Cikampek sudah bersama saya Kombes Wibowo selaku Dirlantas Polda Jawa Barat. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Siap, selamat malam, Pak. Mungkin pertama-tama nih, Pak, yang saya mau bertanya terkait dengan situasi lalu lintas per malam ini. Seperti apa bisa digambarkan, Pak? Baik, selamat malam, Mbak. Selamat malam seluruh pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa situasi arus lalu lintas baik di jalur arteri maupun di jalur tol yang ada di wilayah hukum Polda Jawa Barat saat ini masih cukup aman, lancar, landai. Kami pantau untuk situasi arus lalu lintas, khususnya yang dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah, ini mengalami penurunan dari jam sebelumnya, yaitu sebesar 6% dari 2.000 kendaraan menjadi 1.900. Kemudian untuk kendaraan yang dari arah Jawa Timur atau menuju ke Jakarta, ini mengalami peningkatan sebesar 4% dari jam sebelumnya, dari 1.900 menjadi 2.134. Begitupun kita pantau untuk arus lalu lintas yang menuju ke Bandung di tol Cipularang, ini juga mengalami penurunan, baik yang menuju ke Bandung atau yang dari Bandung menuju ke Jakarta, rata-rata turun sekitar 45%. Artinya bahwa jumlah kendaraan yang terpantau dari tol gate baik Kalitama maupun Cikatama ini masih dalam kondisi normal. Visi rasio kendaraan juga masih di bawah 0,5. Sehingga untuk saat ini kita belum melakukan rekayasa lalu lintas baik kontraflow maupun one way. Baik, Pak, ini kan kita juga sudah jelang libur tahun baru. Puncaknya mungkin bisa diprediksi kapan, lalu kemudian apa saja antisipasi yang akan dilakukan pihak kepolisian terkait dengan lonjakan volume kendaraan nanti? Baik, memang sesuai dengan prediksi, arus puncak mudik kedua ini terjadi pada hari ini sampai dengan besok, ya kan? Dan kemungkinan juga angka-angka tadi juga masih akan bertambah sampai dengan besok. Kita akan melihat perkembangannya. Kemudian skema pola penanganan lalu lintas tentunya sudah kita persiapkan dari awal, baik pada saat mudik maupun pada saat balik, baik di tol, arteri maupun jalur-jalur wisata. Mulai dari pengalihan arus, kemudian buka tutup. Selanjutnya kalau di dalam tol kita akan melaksanakan kegiatan kontraflow dari satu lajur hingga tiga lajur atau melaksanakan one way. Namun demikian, skema-skema ini tentunya akan kami sesuaikan dengan visi rasio kendaraan kalau di dalam tol, atau kita akan melihat jumlah angka kendaraan yang akan masuk ke wilayah tertentu berdasarkan counting dari masing-masing CCTV yang sudah kami pasang. Selanjutnya, kami juga melaksanakan kegiatan penertiban operasionalisasi sumbu 3 ke atas yang memang tidak diperbolehkan. Yang ini tetap kita berlakukan sampai dengan besok tanggal 30 Desember 2023 pukul 00. Tentunya ini sangat membantu, mengingat operasionalisasi sumbu 3 ini sangat memperlambat dan cukup membuat kepadatan antrian apabila memang ini kita masukkan ke dalam tol. Sehingga kita berikut dengan jumlah personel yang ada melakukan penyekatan khususnya kepada sumbu 3 ke atas yang tidak diperbolehkan di luar tol. Kami juga melakukan pengaturan rest area, seluruh rest area khususnya yang ada di dalam tol. Apabila memang sudah penuh, kami akan tutup dan akan kami alihkan ke rest area berikutnya. Termasuk juga kami melakukan penertiban terhadap kendaraan-kendaraan yang parkir atau berhenti di bahu jalan. Demikian. Oke, baik Bapak, mungkin ada imbauan untuk masyarakat khususnya untuk titik-titik yang menjadi sumber kepadatan. Silakan, Pak. Baik, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat calon pengguna jalan yang nantinya akan melakukan perjalanan baik mudik, perjalanan wisata ataupun perjalanan kegiatan lainnya. Kami himbau agar tetap menjaga kesehatan, menjaga stamina dalam perjalanan. Kalau memang lelah, ngantuk, silakan masyarakat beristirahat di rest area yang telah ditentukan sehingga tidak mengganggu arus kendaraan masyarakat lainnya. Selanjutnya kami juga menghimbau agar seluruh pengguna jalan betul-betul mentaati
seluruh aturan lalu lintas, mentaati apa yang menjadi petunjuk arahan petugas kami di lapangan, kemudian juga mempersiapkan kendaraannya, cek kembali apakah kendaraan yang akan digunakan dalam perjalanan ini betul-betul layak atau layak jalan. Dan yang terakhir, tidak lupa berdoa kepada Tuhan, semoga kita diberikan keselamatan, kelancaran pada saat perjalanan. Demikian. Baik, Kombes Wibowo, mungkin sedikit penegasan Pak terkait dengan titik-titik kepadatan yang bisa dihindari masyarakat khususnya di ruas tol Jakarta Cikampek. Baik, ada beberapa titik rawan kemacetan ya yang kami prediksi akan terjadi pada saat puncak mudik maupun balik, terutama berada pada rest area. Ini terjadi khususnya pada saat masyarakat pengguna jalan akan melaksanakan sholat, kemudian akan melaksanakan istirahat makan malam. Kemudian ada juga beberapa lokasi yang memang menjadi lokasi rawan kecelakaan kami, ya, karena memang penerangan jalan juga cukup kurang. Kemudian masyarakat kalau memang belum pernah menggunakan jalur Japek ini, tentunya pasti akan ragu, ya, sehingga kami tempatkan beberapa personil kami baik di tempat-tempat rawan kemacetan, termasuk rawan-rawan kecelakaan dengan menggunakan sarana prasarana yang tentunya sudah kami persiapkan dengan baik. Gitu. Baik, terima kasih Pak Wibowo untuk waktunya. Selamat kembali bertugas. Salam sehat. Ya, itu dia Cindy dan juga saudara, sedikit wawancara kami bersama dengan Kombes Wibowo selaku Dirlantas Polda Jawa Barat. Dan tentu yang bisa kami rangkum dari wawancara tadi ialah memang situasi lalu lintas di kilometer 57 khususnya ini terpantau lancar, yang artinya ini cukup kondusif situasinya, dan tentu pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini untuk menjaga agar kenyamanan dan juga keamanan masyarakat ini terus terjaga. Kembali ke Anda, Cindy. Baik, terima kasih Renata Panggalo melaporkan langsung dari Tol Jakarta Cikampek. Saudara, pertarungan gagasan para kandidat Pilpres akan kembali terjadi di debat Capres 7 Januari 2024. Temanya soal pertahanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kami kembali dengan informasi selengkapnya. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Ikuti dialog dengan tim sukses dan perwakilan generasi muda, live report dari titik-titik nobar dan markas kemenangan para kontestan, hingga pembahasan pasca debat dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Ikuti jelang dan pasca debat ketiga calon presiden, Minggu 7 Januari pukul 4:30 sore, live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Orang ini tak minum tolak angin. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Menangkan rakyat. Terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Desa, kota, pemuda, mari kompakan suara. Menangkan bersama seluruh Indonesia. Terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Rakyat juara. Indonesia juara. Kita butuh sebuah spektrum yang namanya spektrum NKRI. Kehadiran SPBE yang diperkuat dengan satu data Indonesia, arahnya adalah bagaimana ya semua ini menjadi lebih baik. Potensi terbesar dari SPBE adalah keberlimpahan data. Cuman memang masalah lainnya juga muncul dari masalah keamanannya seperti apa gitu ya, harus dijamin. Ngopi, Ngobrol Pinta, Sabtu 30 Desember pukul 8 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Saya ingin jujur. Jadi hanya mau di Solo aja, toh? Dari wali kota ke cawapres itu loncatnya terlalu tinggi. Mereka berbohong. Kenapa kok kayak takut sekali? Ya, ikut lari. Di satu sisi ya masyarakat sangat kecewa dan pasti marah.
Jadi mereka dipaksa kerja. Tanggal 22 itu didiagnosa dia langsung mati batang otak. Sebenarnya Caimin ini disuruh oleh Pak Jokowi, benar nggak sih? Itu khianat namanya. Rosi, The Best of 2023. Sabtu, 30 Desember, pukul 11 malam di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Unjuk rasa yang dilakukan Aliansi BEM, Gerakan Mahasiswa Cirebon di kantor Bupati Cirebon, Jawa Barat pada Jumat siang diwarnai kericuhan. Upaya mahasiswa merangsek ke dalam kantor Bupati dihalau barikade polisi. Aksi saling dorong dan baku pukul tidak terhindarkan. Namun perwakilan Bupati yang menemui peserta aksi meredam kedua belah pihak yang bersih tegang dan berakhir kondusif. Unjuk rasa mahasiswa mengkritik pemberian mobil kepada camat dan motor kepada kepala desa, serta mengkritisi kinerja Bupati selama 5 tahun yang dinilai gagal. Demikian Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan kembali 1 jam mendatang. Kompas Update dipersembahkan oleh Morigro. Morinaga Morigro, susu dengan formula Grow Max, bantu optimalkan nutrisi anak. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigro, kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigro. Susu dengan formula Grow Max, bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigro. Saudara, calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berdialog soal pupuk dengan petani dan petambak di Kecamatan Manyar, Gresik, Jawa Timur. Muhaimin menyampaikan kecurigaan ada mafia yang menyebabkan sulitnya pupuk untuk petani dan petambak. Menurut Muhaimin, masalah pupuk membuat produksi petambak turun hingga 70%. Padahal Gresik punya pabrik pupuk besar yang aktif. Muhaimin bilang keberadaan mafia perlu ditelusuri dan diberantas. Ia juga menjelaskan masalah pupuk harus diatasi keseluruhan, mulai dari produksi, pemasaran, hingga sampai ke tangan pembeli. Yang harus kita telusuri, kita curiga ada mafianya, kita curiga juga ada bahan bakunya yang harus digenjot. Kita juga curiga jangan-jangan pabriknya harus ditambah. Itu bisa diambil dari uang negara. Orang dalam yang muncul tadi pertanyaannya, orang dalam soal yang mendapatkan pupuk, sehingga lalu berbelit-belit untuk proses mendapatkan pupuk, sehingga harganya naiknya sampai gila-gilaan 3 kali lipat. Kemudian orang dalam lain yang muncul ini bansos. Bansos ini data-datanya brutal. Banyak yang tidak berhak menerima tapi menerima. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 yang juga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menanggapi bantahan mantan Wali Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo, soal besaran APBN untuk Kota Solo di masa pemerintahannya dan FX Rudi. Gibran meminta untuk membuka lagi data yang dijadikan acuan, karena semua yang diutarakan menurutnya sudah berdasarkan data. Pernyataan ini ia ungkap saat debat Cawapres bahwa anggaran untuk Kota Solo di era pemerintahan FX Rudi lebih besar dibanding anggaran selama ia menjadi wali kota. APBN kelihatan datanya ya. Kalau dari tambahan dari sini Kelihatan datanya. Ya. Kalau dari ditambah CSR gimana Mas? Kalau ditambah CSR kan lebih banyak kemungkinan. Mungkin tanggapannya Mas Gibran. Ya kelihatan datanya. Yang kemarin kita bahas itu APBN. Ya, wes ya. Sebelumnya, mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo membantah klaim Gibran Rakabuming Raka saat debat soal anggaran yang digelontorkan pusat lebih besar di eranya. Rudi juga menilai tidak adil jika Gibran membandingkan anggaran yang diterima Rudi dalam memimpin selama 5 tahun dengan Gibran yang baru memimpin selama 2 tahun. Bahkan Rudi menyebut sejumlah proyek besar dan dana CSR didapatkan Gibran karena faktor anak presiden. Jadi perbedaannya jauh Mbak. Saya 5 tahun baru 2 tahun kok. Dengan 2 tahun dan CSR kalau enggak anak presiden enggak ada ya CSR. Yang untuk membuat museum 600 miliar lebih. Lantas untuk Balai Kambang
itu PSN juga, jadi APBN, Relayang APBN, Kiadek APBN, MBZ dari Abu Dhabi kan gitu. Jadi dari luar negeri. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung program makan gratis milik paslon Prabowo Gibran. Ganjar menilai masyarakat harus kritis soal jargon dan program paslon. Dalam sambutannya di acara GMNI di GBK Jakarta Pusat, Ganjar menyinggung soal program makan gratis milik paslon Prabowo Gibran dengan biaya 400 triliun rupiah. Di sisi lain masih banyak wilayah yang minim fasilitas kesehatan. Ganjar menegaskan masyarakat harus kritis soal jargon dan program paslon sesuai dengan kebutuhan rakyat. Mereka akan membawa ke rumah sakitnya jauh. Kemana mereka harus liwat? Bukan jalannya rusak atau jelek, tidak ada jalan. Dan kemudian kita berpesta pora ngomong tinggi-tinggi sekali. Dan kemudian 14 triliun mau digunakan untuk makan siang. Alumni GMNI adalah intelektual. Mari kita makin kritis pada soal jargon, pada soal program, pada soal gimmick. Jawa Timur akan menjadi wilayah pertempuran sengit dalam perebutan suara di pemilu 2024. Dua cawapres, Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD, adalah tokoh Jatim. Sedangkan Gubernur Khofifah beberapa kali memberi sinyal merapat ke Prabowo Gibran. Provinsi Jawa Timur akan menjadi salah satu medan pertempuran sengit para capres-cawapres dalam meraup suara di pemilu mendatang. Dua cawapres yaitu Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD merupakan tokoh dari Jawa Timur. Kabar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa merapat ke pasangan Prabowo Gibran membuat persaingan dalam perebutan suara di Jatim makin ketat. Saat ini Khofifah telah mendapat surat rekomendasi untuk maju di Pilgub Jawa Timur dari 4 partai pengusung Prabowo Gibran, yaitu Partai Gerindra, PAN, Demokrat, dan Partai Golkar. Khofifah berjanji akan memenangkan pasangan yang didukungnya di Jawa Timur. Target sebagai jurkam persentase di Jawa Timur apa ini? Terakhir Ibu mungkin ada berapa persen mungkin Ibu? Pokoknya menang. Bagaimana? Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka belum mau berkomentar banyak soal Khofifah maupun peluang memenangi suara di Jawa Timur. Mas, kembali lagi tadi makasih ya. Khofifah tadi Mas mungkin ada komentar sedikit. Itu biar TPN aja yang berkomentar. Makasih nggih. Makasih, saya jalan lagi nggih. Pecah NU di Jatim, Mas. Makasih. Sementara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tetap optimistis meraup suara di Jawa Timur. Insya Allah di Jawa Timur dengan jejaring yang dimiliki PKB, Nasdem khususnya itu akan bisa menjangkau lebih banyak dan kami makin optimis dengan Jawa Timur. Senada dengan Anies, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga yakin bisa meraih suara pemilih Jatim melalui sosok Mahfud MD. Tentu optimismenya agak berbeda dengan Jateng, tapi Jatim itu salah satu provinsi kedua yang menjadi potensi suara Ganjar Mahfud. Dan Pak Mahfud kan dari sana. Maka rasanya Pak Mahfud akan lebih banyak nanti berkeliling di Jawa Timur. Dan saya hakul yakin, karena ketokohan Pak Mahfud, performance Pak Mahfud, relasi Pak Mahfud dengan Jawa Timur sangat kuat sekali. Ya. Berdasarkan survei Litbang Kompas, penguasaan wilayah Jawa Timur, Anies Muhaimin mencapai 10% di bulan Desember ini. Sedangkan Prabowo Gibran meningkat di angka 40,9%. Sementara Ganjar Mahfud di angka 18,6%. Pada pemilu 2019 lalu, PDIP meraih suara terbanyak di Jawa Timur, sekitar 4,3 juta suara, disusul PKB dan Gerindra. Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak kedua setelah Jawa Barat. Jumlah pemilih Jawa Timur mencapai 31,4 juta orang. Tim Liputan, Kompas TV.
Setelah debat Cawapres, pertarungan gagasan para kandidat Pilpres akan kembali terjadi pada debat Capres 7 Januari mendatang. Temanya soal pertahanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Yang telah disesuaikan. Ketiga calon presiden, yakni Anies Baswedan, Capres nomor urut 1, Prabowo Subianto, Capres nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo, Capres nomor urut 3, akan kembali saling berhadapan pada debat ketiga Capres yang akan digelar pada 7 Januari 2024. Tema debat kali ini akan membahas soal pertahanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Ketiga calon presiden pun sudah menyiapkan sejumlah visi misi soal pertahanan dan keamanan. Pasangan Anies Mohaimin Iskandar menyebut bakal merumuskan strategi pertahanan Indonesia yang relevan dengan perkembangan situasi nasional dan internasional. Selain itu, mereka juga ingin mewujudkan profesionalitas TNI serta meningkatkan inovasi, produksi, dan teknologi pertahanan. Juru bicara Timnas Amin, Zulfikar Amir menyebut, timnya akan menggarisbawahi tata kelola pertahanan khususnya dalam prosedur pembelian alutsista. Dalam tata kelola sistem pertahanan, khususnya di dalam apa yang perlu dirubah? Prosedur pembelian, pembelian alutsista, lalu kemudian. Emang yang sekarang kenapa? Kalau kita lihat ada beberapa masalah khususnya di dalam aspek institusional, aspek kelembagaannya ya, aspek proses pengambilan keputusan pembelian alutsista. Di sisi lain kita juga ingin menggarisbawahi permasalahan kesejahteraan para TNI dan Polri, di mana kita ingin supaya kesejahteraan mereka juga meningkat sebagai bagian dari aparat negara gitu. Sementara pasangan Prabowo Gibran mengusung visi pertahanan mulai dari meningkatkan jumlah anggaran pertahanan secara bertahap, mempercepat peningkatan kemampuan industri strategis nasional dalam memenuhi alutsista TNI Polri, serta meningkatkan konektivitas dan keamanan dari ancaman siber. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran menyebut akan memaksimalkan debat ketiga Capres ini, di mana tema debat yang diangkat kali ini merupakan bidang yang dikuasai Prabowo. Terlebih, ia sebagai Menteri Pertahanan saat ini. Tentu, apalagi misalnya debat yang ketiga itu Prabowo banget lah, gitu ya. Soal pertahanan, soal hubungan luar negeri, yang memang selama ini Pak Prabowo core-nya di situ sebagai seorang Menteri Pertahanan, sebagai seorang ahli geostrategi dan geopolitik, begitu ya. Jadi kami sangat yakin. Tapi tentu kita tidak boleh underestimate terhadap pasangan yang lain ya, karena bagaimanapun bagi kami momen seperti debat yang kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya itu memiliki makna yang sangat penting. Pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud memiliki visi misi bidang pertahanan dengan melakukan modernisasi pertahanan sakti atau perkasa dengan keunggulan teknologi 5.0. Mewujudkan prajurit sejahtera dan industri pertahanan keamanan kelas dunia. Di sisi lain, juru bicara tim pemenangan Ganjar Mahfud, Ciko Hakim menyebut, bisa saja tema yang dibahas debat kali ini berbanding terbalik dengan Prabowo Subianto. Ciko menilai, rekam jejak Prabowo Subianto selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan belum cukup terbukti apa pencapaiannya. Ya selama menjadi Menteri Pertahanan, apa yang sudah dicapai, apa yang tidak dicapai, kegagalan apa, ya kan? Kita bicara soal pasti ada hubungannya lah dengan kegagalannya dia di food estate, ya kan? Kita bicara soal hutang alutsista yang terus naik, ya kan? Di mana juga padahal beliau ingin menjadi presiden di periode ke depan, tapi masih sempat-sempatnya naikin hutang alutsista. Sementara jadi presiden ingin program-program yang luar biasa seperti makan gratis 400 sekian triliun. Ini kan juga akan menjadi pertanyaan nanti. Jadi bisa menjadi panggungnya Pak Prabowo atau sebaliknya. Lalu, apa yang harus dicermati pemilih terkait isu pertahanan keamanan dalam debat kedua calon presiden sebelum menentukan pilihan nantinya? Tim Liputan, Kompas TV. Kita memulai visi misi dari calon presiden nomor urut 1, maka pada 42 adegan diperagakan dalam rekonstruksi kasus ayah bunuh 4 anaknya di Jagakarsa. Informasi lengkapnya sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Hari pencoblosan semakin dekat. 3 pasangan capres dan cawapres sibuk cari dukungan.
Mulai dari adu ide dan gagasan hingga gimmick pun dipertontonkan. Demi raih atensi anak muda, benarkah strategi ini efektif guna mendulang suara? Selengkapnya dalam Dua Arah, Pilpres 2024, adu gimmick atau gagasan? Jumat 29 Desember, pukul 8:30 malam, di Kompas TV. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir, gak capek ke bengkel, gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Deterjen itu terbuat dari tumbuhan, terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Gentle-Gen. Menangkan rakyat. Terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Desa kota pemuda mari kotakan suara. Menangkan bersama seluruh Indonesia. Terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Rakyat juara. Bukti Indonesia juara. Ikuti kembali sejumlah isu dan peristiwa besar sepanjang 2023 yang dikawal Kompas TV. Ketahui pula tempat-tempat ikonik dalam pemberitaan Kompas TV di tahun 2023. Selamat Tahun Baru 2024. Selamat memasuki tahun politik, tahun pemilu Indonesia. Dalam Newsroom Rewind 2023, Sabtu dan Minggu 30 dan 31 Desember, pukul 9 pagi, di Kompas TV. Kita butuh sebuah spektrum yang namanya spektrum NKRI. Kehadiran SPBE yang diperkuat dengan Satu Data Indonesia, arahnya adalah bagaimana ya semua ini menjadi lebih baik. Potensi terbesar dari SPBE adalah keberlimpahan data. Cuman memang masalah lainnya juga muncul dari masalah keamanannya seperti apa gitu ya, harus dijamin. Ngopi, Ngobrol Pintar, Sabtu 30 Desember, pukul 8 malam di Kompas TV, dipersembahkan oleh Polres Jakarta Selatan bersama Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menggelar rekonstruksi kasus KDRT dan pembunuhan 4 anak oleh ayahnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rekonstruksi itu berlangsung selama kurang lebih 3 jam, menghadirkan tersangka Panca Darmansyah. Ada 42 adegan diperagakan dalam rekonstruksi kali ini. 10 reka adegan kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan 32 reka adegan kasus pembunuhan. Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro menyatakan rekonstruksi dilakukan untuk mencari fakta baru. Dalam rekonstruksi terungkap adanya pesan pelaku yang ditulis di laptop. Jadi untuk KDRT ada 10 adegan, sementara sisanya sebanyak 32 adegan adalah kasus pembunuhan karena motif cemburu. Dan salah satu yang tadi disampaikan oleh yang bersangkutan sempat menulis di dalam laptop. Jadi kami juga menggambarkan rekonstruksi pada saat yang bersangkutan menulis pesan di dalam laptop itu. Sebelumnya Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan Panca Darmansyah sebagai tersangka kasus KDRT dan pembunuhan 4 anaknya awal Desember lalu. Sebelum membunuh 4 anaknya, ia menganiaya istrinya. Pembunuhan dan penganiayaan ini dilakukan karena diduga cemburu setelah melihat percakapan sang istri di ponselnya dengan lelaki lain. Saudara, ledakan keras terjadi di sebuah gedung besi tua di Bangkalan, Jawa Timur. 1 orang tewas akibat ledakan dari benda yang diduga mortir. Asap hitam mengepul dari lokasi ledakan di sebuah gudang besi tua di Desa Banyu Ajuh, Kecamatan Kamal, Bangkalan. Kapolres Bangkalan menyatakan ada 3 mortir dalam gudang rongsokan. Saat pekerja berupaya memotong, benda yang diduga mortir itu mengeluarkan asap dan kemudian meledak. 1 orang tewas akibat ledakan ini dan polisi masih menyelidiki dari mana asal benda yang diduga mortir itu. Meledaknya
yang diduga sejenis mortir. Awalnya itu kan di tempat penampungan barang rongsokan, di mana barang itu dibeli dari seseorang, dan ketika pekerjanya ini memotong besi, ternyata barang itu berada di bagian bawah, sehingga begitu keluar asap, pekerjanya ini kaget dan menyiram dengan menggunakan air, tapi karena ketakutan lari, sehingga barang itu meledak. Ada berapa mortir yang meledak? Ya? Ada berapa yang meledak? Hasil identifikasi sementara baru 3. Ya. Berarti ada 3 ledakan? Ledakannya belum tentu 3 ya, tapi ada 3. Ada 3 sejenis mortir di situ. Saudara, jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB dimakamkan siang tadi. Warga setempat mengikuti proses pemakaman NMB. Pemakaman jenazah Lukas NMB di Koya Tengah, Distrik Muara Tani, Kota Jayapura dimulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Jenazah Lukas NMB yang rencananya dimakamkan Kamis kemarin tertunda karena terlambat tiba di rumah duka. Aparat TNI Polri menjaga ketat prosesi pemakaman. Bola kristal besar ikonik di Times Square, New York siap menyambut malam pergantian tahun. Informasinya akan hadir usai jeda. Imajinasi dimulai dari Java Pay. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Pay, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Pay melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Paint, Colors of the World brought home. Pakai motor listrik Polytron Fox Air. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox Air. Menangkan rakyat. Terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Desa kota pemuda mari kompakan suara. Menangkan bersama seluruh Indonesia. Terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Rakyat juara. Indonesia juara. Sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Cat Altex waterproofer. Anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex waterproofer anti rembes paling the best. Ikuti kembali sejumlah isu dan peristiwa besar sepanjang 2023 yang dikawal Kompas TV. Ketahui pula tempat-tempat ikonik dalam pemberitaan Kompas TV di tahun 2023. Selamat Tahun Baru 2024. Selamat memasuki tahun politik, tahun pemilu Indonesia. Dalam Newsroom Rewind 2023, Sabtu dan Minggu 30 dan 31 Desember pukul 9 pagi di Kompas TV. Kita butuh sebuah spektrum yang namanya spektrum NKRI. Kehadiran SPBE yang diperkuat dengan Satu Data Indonesia, arahnya adalah bagaimana ya semua ini menjadi lebih baik. Potensi terbesar dari SPBE adalah keberlimpahan data. Cuman memang masalah lainnya juga muncul dari masalah keamanannya seperti apa gitu ya, harus dijamin. Ngopi, Ngobrol Pintar, Sabtu 30 Desember pukul 8 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Malam pergantian tahun 2024 hanya dalam hitungan hari dan Times Square New York sedang mempersiapkan bola cahaya yang menjadi ikon setiap tahunnya. Bola raksasa yang tengah disiapkan di lokasi yang jadi pusat pergantian malam tahun baru
Times Square, New York. Bola malam tahun baru ini dihiasi lebih dari 2.600 kristal dengan bentuk dasi kupu-kupu. Bola nantinya diangkat ke puncak tertinggi Wine Times Square dan jelang pergantian tahun penurunan bola dimulai dengan hitungan mundur. Tradisi penurunan bola atau ball drop sudah berlangsung sejak 1 abad lalu. Wisata berenang di perairan beku sekitar Laut Arktik Kutub Utara sedang semakin populer di kalangan wisatawan. Untuk merasakan ekspedisi kutub, wisatawan dapat memesan pelayaran 1 hari dengan kapal bernama Polar Explorer yang dulunya merupakan kapal pemecah es. Dalam pelayaran selama 3 jam, wisatawan membayar €285 atau sekitar Rp4.800.000. Biaya ini tanpa makan siang atau layanan antar jemput ke dan dari kota-kota terdekat. Wisatawan dapat menikmati pemandangan di tengah udara yang mencapai minus 20 derajat dari dek utama. Para tamu juga bisa merasakan tantangan berenang di tengah lautan beku. Hanya saja berenang wajib memakai pakaian khusus, bukan pakaian renang biasa. Friska tertarik untuk berenang di lautan beku? Aduh, nggak tahan dinginnya itu gimana loh Cindy? Sebagai warga tropis kayaknya nggak kebayang ya? Nggak kebayang. Baik, terima kasih saudara telah bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini dan itu menjadi penutup kita pada malam hari ini. Saya Cindy Sistiarani. Dan saya Friska Clarissa. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Hari pencoblosan semakin dekat. 3 pasangan capres dan cawapres sibuk cari dukungan. Mulai dari adu ide dan gagasan hingga gimmick pun dipertontonkan. Demi raih atensi anak muda, benarkah strategi ini efektif guna mendulang suara? Selengkapnya dalam 2 arah. Pilpres 2024. Adu gimmick atau gagasan? Jumat 29 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh Halo saudara, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Selama 1 jam ke depan, berita utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Algit Fridianto. Dan saya masih serta Regan. Saudara, 4 pekerja bangunan tertimpa reruntuhan tembok saat sedang merenovasi ruko di kota Bogor, Jawa Barat. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi salah satu korban yang terhimpit tumpukan beton. Informasi dan ulasan lengkapnya akan kami hadirkan bersama berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak, diantaranya. Mortir meledak di Bangkalan, Jawa Timur. Ledakan ini menewaskan seorang warga dan 5 orang terluka. Ada sepeda, silakan. Lagi, Presiden Joko Widodo bagikan BLT sambil bagikan sepeda untuk warga Manado yang hafal Pancasila.
Ya, kira acara kami juga memiliki video pilihan sejumlah pengunjung pantai Fairport di Ventura, California, Amerika Serikat yang panik berlarian karena diterjang ombak besar pada Kamis siang. Saudara, kita ke informasi yang pertama di berita utama hari ini. Aksi tawuran menggunakan petasan meresahkan warga. Seorang remaja akhirnya ditangkap polisi. Beredar di media sosial video kelompok remaja melempar petasan ke jalan dengan menggunakan sepeda motor di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Ilir Timur, 2 Palembang. Aksi lempar petasan dilakukan untuk mengajak remaja lain ikut bergabung melakukan tawuran. Para remaja langsung kabur saat polisi hendak membubarkan tawuran. Seorang remaja berusia 15 tahun berhasil ditangkap petugas. Informasi lainnya, pabrik pengolahan plastik di kawasan industri Akong, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. 1 orang karyawan pabrik terluka dalam peristiwa ini. Kebakaran terjadi pada Jumat pagi. Kebakaran yang diduga berasal dari bagian produksi membuat karyawan panik dan langsung berupaya menyelamatkan diri. 1 karyawan terluka setelah berupaya menyelamatkan diri dan selamatkan dokumen dengan menjebol jendela pabrik sehingga terkena kaca. Tugas menerjunkan 5 unit mobil pemadam kebakaran dibantu 2 unit damkar Kota Tangerang untuk memadamkan api. Saudara, unjuk rasa mengkritisi pemberian mobil kepada camat dan motor kepada kepala desa yang dilakukan oleh mahasiswa di kantor Bupati Cirebon berujung ricuh. Aksi dorong terjadi antara mahasiswa dan aparat polisi saat mahasiswa berusaha masuk ke kantor Bupati. Masa meminta polisi membuka barikade penjagaan untuk dapat berorasi di dalam kantor Bupati. Unjuk rasa ini mahasiswa mengkritisi kebijakan pemberian kendaraan mobil kepada camat dan motor dan kepala desa. Menurut mahasiswa, kebijakan ini menghambur-hamburkan APBD yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendidikan. Kericuan ini akhirnya dapat dikondisikan setelah perwakilan Bupati menemui masa pengunjuk rasa. Sorotan lain, saudara, polisi menetapkan 11 orang sebagai tersangka dalam kasus pembuatan film porno di Jakarta Selatan. 1 diantaranya adalah selebgram Siskay. Usai melakukan penyelidikan selama 2 bulan, penyidik Subdit Siberdit Reskrimsus Polda Metro Jaya menetapkan 11 pemeran film porno di Jakarta Selatan sebagai tersangka kesusilaan dan pornografi. 11 tersangka terdiri dari 2 pemeran pria dan 9 pemeran perempuan, termasuk diantaranya selebgram Siskay. Status 11 orang saksi menjadi tersangka. Itu merupakan 2 orang dari talent pria dan 9 orang dari talent wanita. Dan terkait dengan itu, pada tanggal 27 Desember 2023 telah dikirimkan oleh penyidik surat pemberitahuan penetapan tersangka pada JPU, pada kantor Kejati DKI Jakarta. Untuk selanjutnya, penyidik akan melakukan pemanggilan untuk kepentingan pemeriksaan terhadap para tersangka yang dischedulkan nanti pada tanggal 8 Januari 2024. Beralih ke informasi lain, Presiden Joko Widodo resmi memberhentikan Firly Bahuri sebagai Ketua KPK dan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi. Firly saat ini berstatus tersangka dugaan pemerasan terhadap mantan Syahrul Yassin Limpo. Jokowi resmi menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Firly Bahuri sebagai Ketua dan anggota KPK. Kepres ditandatangani Presiden Kamis kemarin dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Pemberhentian Firly tak lepas dari kontroversi kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Firly pada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo.
Saudara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji mempermudah ketersediaan stok solar bagi nelayan. Hal tersebut disampaikan Anies saat menemui nelayan di tempat pelelangan ikan TPI Brondong di Lamongan, Jawa Timur. Anies sempat berdialog dan menerima keluhan sejumlah nelayan. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan nelayan mengeluhkan kesulitan memperoleh solar dan mengurus perizinan. Anies pun berjanji akan mengatasi keluhan nelayan tersebut. Keluhan tentang solar yang itu jamak di banyak tempat, dan itu menjadi komitmen kita bahwa solar yang langka menjadi solar yang terjamin selalu tersedia. Kedua, kita temukan juga keluhan tentang perizinan. Nelayan-nelayan ini menemukan perizinan itu rumit dan harus berjenjang. Jadi kami akan lakukan perubahan membuat perizinan itu sederhana. Jangan sampai kemudahan perizinan itu hanya dipikirkan untuk investor raksasa. Batal diperiksa Bawaslu terkait bagi-bagi susu di CFD. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyatakan akan tetap ikut aturan Bawaslu. Gibran menyebut masih menunggu apa langkah dari Bawaslu terkait laporan soal dirinya bagi-bagi susu di Car Free Day. Sebelumnya Bawaslu batal memeriksa calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka lantaran tidak ditemukan adanya pelanggaran pidana pemilu. Lapor yang telah diperiksa Bawaslu tidak dapat menunjukkan bukti terkait pelanggaran. Terus nanti akan untuk bagian itu dilanjutkan atau gimana Mas untuk ke depan? Ya saya ngikuti Bawaslu. Saya balik kantor saya. Informasi lain, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo angkat suara soal adanya kader P3 mendukung Prabowo Gibran. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut fenomena seperti itu biasa terjadi. Ganjar menilai kader P3 yang mendeklarasikan dukungan ke pasangan Prabowo Gibran adalah oknum. Ganjar bahkan mengakui kader sejumlah partai tak selalu ikut dengan putusan partainya. Untuk itu, yang dibutuhkan adalah tindakan disiplin dari partai. Itu kan kita boleh sebut oknum kan, itu bisa terjadi dari partai apapun karena hari ini ada partai lain juga mendukung saya. Jadi sebenarnya dalam konteks seperti ini ketika ke antar partai kita tidak firm betul dalam mengendalikan anggotanya, maka split ticket akan terjadi. Dan split ticket ini kayaknya terjadi dengan model dukungan-dukungan seperti itu. Dan sebenarnya sebelum saya dicalonkan juga sikapnya dari anggota-anggota berbeda. Berita utama akan segera kembali usai jeda saudara dengan informasi pergerakan masyarakat dalam libur Natal dan Tahun Baru Nataru 2023-2024 mencapai 107,63 juta orang. Jakarta, Bali, dan Bandung menjadi destinasi favorit mayoritas warga. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit, melting jadi satu sama kopi dan susu. Temptingnya ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Ngumpul jadi makin asik. Hari gini masih pada order? Come on, Top Kopi Gula Aren aja. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. PSI menang, pasti menang. PSI partaiku. PSI menang, pasti menang. PSI partaiku. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Orang pintar minum tolak angin. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Tanah untuk petani, reforma agraria. Pendidikan gratis hingga perguruan tinggi. Anti impor beras demi kedaulatan pangan. Gratiskan iuran BPJS Kesehatan. Perahu dan solar murah untuk rakyat. Bersama Partai Buruh, mari kita wujudkan welfare state, negara sejahtera, Indonesia bahagia.
Mitsubishi X-Force. Surround yourself with lively experience. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Siap bakso ya. Masuk angin, minum Hada Angin. Baru dari Herbal Pilihan, membantu meredakan gejala masuk angin, membantu pelihara daya tahan tubuh, hangat di badan, buyar angine. Alhamdulillah. Hangatnya sebadan kan? Masuk angin, minum Hada Angin. Buyar angine. Produksi Konimax. Bocor! Kalau bocor, gunakan No Drop, cat pelapis anti bocor. Mulai perlindungan dari luar untuk keceriaan dan rasa aman di dalam rumah. No Drop, no bocor-bocor. Percaya, Avian Brands. Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Menangkan rakyat. Benteng, ombak terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Desa kota tuan muda, mari kotakan suara. Menangkan bersama seluruh Indonesia. Benteng, ombak terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Rakyat juara. Untuk Indonesia juara. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit, melting jadi satu sama kopi dan susu. Temptingnya ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Ngumpul jadi makin asik. Hari gini masih pada order? Come on, Top Kopi Gula Aren aja. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Saudara, penghujung tahun tinggal menghitung hari, bagaimana? Apa rencana Anda mengisi momen pergantian tahun? Jalan-jalan, healing, atau malah harus bekerja kayak saya? Hayo, Anda masuk dalam kategori yang mana? Yang pasti banyak juga loh yang datang ke tempat-tempat wisata dalam libur Nataru kali ini. Di media sosial berseliweran unggahan warganet yang berada dalam kepadatan wisatawan. Dan beberapa kota diperkirakan akan bakal kembali ramai di penghujung nanti sebagai tujuan plesir favorit libur akhir tahun. Ya, jadi menurut survei Kementerian Perhubungan nih, diperkirakan potensi pergerakan masyarakat dalam libur Natal dan Tahun Baru Nataru 2023-2024 mencapai 107,63 juta orang. Jika disetarakan, angka ini sama dengan 39,83% dari total populasi nasional. Nah, kita lihat hasil studi perusahaan riset Populix yang bertajuk End of Your Vacation Plan Report 2023. Hasilnya, Yogyakarta dan Bali menjadi destinasi favorit mayoritas responden, yakni masing-masing 28% responden. Di posisi ketiga adalah kota Bandung, ikut dinobatkan sebagai kota favorit untuk liburan akhir tahun. Yang juga adalah destinasi liburan favorit adalah kawasan dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Sebuah video amatir menunjukkan kondisi jalan di area Dieng pada 24 Desember lalu. Terlihat jalan penuh dengan sepeda motor dan mobil. Bahkan saking macetnya, kendaraan tidak bergerak sama sekali. Kepadatan kawasan Dieng juga terekam dari udara. Tampak antrean kendaraan mengular panjang. Dan semua rela ditempuh untuk menikmati keindahan alam. Salah satunya di Bukit Sikunir Dieng. Lautan manusia datang melihat panorama alam dari ketinggian. Neng dhuwur gunung ambek ndelok sunrise. Dong pernah kowe sunrise. Sanki anak resiki.
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Wonosobo mencatat jumlah pengunjung di dataran tinggi Dieng Wonosobo selama 3 hari libur Natal kemarin melonjak 2 kali lipat dibandingkan dengan akhir pekan biasanya. Puncaknya di akhir pekan kemarin dengan jumlah pengunjung terbanyak hingga 13.500 pengunjung. Peningkatan jumlah pengunjung sebetulnya sudah terlihat nih sejak masa libur sekolah. Selain wilayah Wonosobo, kawasan wisata Dieng wilayah Banjarnegara juga mengalami peningkatan jumlah pengunjung 2 kali lipat. Nah, sekarang kita tengok kota Yogyakarta. Siapa yang tidak kenal dengan Malioboro? Sejak awal libur Natal hingga Jumat malam, kawasan Malioboro masih terus dipadati wisatawan, saudara. Padatnya wisatawan terlihat dari antrean kendaraan yang melintas di Jalan Malioboro, di mana antrean kendaraan mengular dari kawasan Gereja Kota Baru hingga titik 0 km di depan Gedung Istana Kepresidenan Gedung Agung. Padatnya wisatawan juga terlihat di jalur pedestrian di sisi barat dan timur Jalan Malioboro. Ya, Yogyakarta dan Bali dinobatkan sebagai kota favorit untuk liburan akhir tahun versi studi Populix. Hal ini tentunya tidak mengherankan. Yogyakarta memiliki daya tarik tinggi bagi wisatawan. Tidak hanya di libur Nataru, di libur akhir pekan saja, Yogyakarta selalu ramai wisatawan. Ada banyak pilihan kegiatan untuk mengisi masa liburan di sana, seperti yang terekam dalam video-video di media sosial. Misalnya, di Gunung Kidul ada air terjun, pengantin, dan juga pantai. Selain itu, keindahan wisata di sekitar Merapi menawarkan keindahan tersendiri. Lalu bagaimana keramaian Malioboro di libur akhir tahun malam ini? Jurnalis Kompas TV Michael Aryawan sudah berada di Malioboro, kota Yogyakarta. Michael, Malioboro selalu saja ramai saat liburan. Apa kegiatan favorit warga di sana? Adakah tren oleh-oleh yang baru misalnya tahun ini? Silakan. Ya, selamat malam Mas Sister dan Saudara. Benar sekali Anda katakan tadi bahwa Malioboro memang selalu padat dengan wisatawan, apalagi di masa liburan panjang seperti Natal dan Tahun Baru saat ini. Nah, kalau berbicara oleh-oleh Yogyakarta, tentu saja Yogyakarta terkenal dengan sesuatu yang tradisional, sehingga memang oleh-oleh terbaru atau model yang baru memang jarang kita temui di sini. Tetapi kuliner-kuliner Yogyakarta tetap diminati, walaupun memang itu sudah terbilang lama seperti bakpia dan yang lainnya. Kemudian di sepanjang Jalan Malioboro ini juga misalnya, kalau kita amati dari tahun ke tahun, sebenarnya tidak ada yang cenderung baru dengan Malioboro. Namun mereka yang datang ke Yogyakarta tetap saja ingin memasuki kawasan Malioboro karena mungkin dalam benak mereka bahwa berwisata ke Yogyakarta harus memasuki kawasan Malioboro karena Malioboro adalah ikon dari Yogyakarta. Nah, kalau tadi kami amati sepanjang jalan Malioboro ini, yang dominan terlihat adalah wisatawan mencari oleh-oleh, kemudian ada juga kesenian-kesenian yang dimainkan oleh seniman jalanan dan itu cukup menarik perhatian para wisatawan seperti misalnya angklung ataupun pengamen jalanan. My sister. Oke, ini tampaknya memang masih akan ramai sampai akhir tahun. Jadi pertanyaan berikutnya itu, kira-kira nanti di tutup tahun ada acara khusus apa di Jogja? Nah, di Yogyakarta pada 31 Desember nanti, tadi kami sudah menanyakan kepada pemerintah kota. Halo Mas Mika, suaranya hilang. Oke, ada masalah teknis dengan rekan kami di lapangan. Mika, silakan lanjutkan laporan Anda, Mika. Ya, tadi kami sudah mengkonfirmasi ke pemerintah kota Yogyakarta bahwa disebutkan di sepanjang Jalan Malioboro tidak ada yang baru atau tidak ada acara khusus digelar di Yogyakarta di sepanjang Jalan Malioboro ini. Namun memang kawasan Malioboro kalau kita lihat dari tahun ke tahun selalu dipadati pengunjung dan bahkan tadi pihak kepolisian menyebutkan jam 6 sore Jalan Malioboro sudah akan ditutup sehingga mereka sudah berkoordinasi dengan pihak hotel di sepanjang Jalan Malioboro ini diingatkan kepada tamu-tamu mereka bahwa
tamu yang berwisata keluar Malioboro kemudian hendak masuk sebaiknya sebelum jam 6 sore karena nanti akan susah masuk ke kawasan Malioboro ini. Dan sepanjang jalan nanti ini akan banyak wisatawan yang memadati jalan, mereka masuk ke Malioboro kemudian mereka diam di satu tempat hingga pergantian malam tahun baru dan menikmati pesta kembang api yang tentu saja banyak disajikan oleh para wisatawan yang datang dan juga dari hotel-hotel yang berada di sepanjang jalan Malioboro ini, my sister. Oke, berarti nanti acara tutup tahun di mana? Di Yogyakarta itu? Ya, acara tutup tahun di Yogyakarta tentu saja dipusatkan di Tugu Palputi. Di sana akan tumpah wisatawan dan warga setempat untuk merayakan pesta kembang api. Namun ada juga di tempat lain seperti di Prambanan dan juga di kawasan Pantai Selatan, my sister. Baik, terima kasih Michael, selamat kembali bertugas dan sekaligus liburan ya, kerja sambil liburan kalau Michael lemah. Dari Yogyakarta kita bergeser ke Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, saudara. Selain banyak wahana permainannya, Lembang dipilih wisatawan dikarenakan suasana asri dan udara sejuk. Wisatawan datang tidak hanya dari Bandung Raya, melainkan sejumlah kota di Indonesia, bahkan luar negeri. Momen liburan Natal dan Tahun Baru berdampak pada meningkatnya kunjungan wisatawan ke tempat wisata di Lembang yang naik hingga 25%. Menjelang pergantian Tahun Baru, arus lalu lintas di jalur wisata Lembang terpantau padat Jumat sore. Polisi kembali memberlakukan sistem one way atau satu arah di pertigaan Betrik untuk mengurai kepadatan. Jurnalis Kompas TV Ahmad Fadilah telah berada di pertigaan Betrik, kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung. Fadli, apakah sistem one way masih berlaku hingga malam ini dan apa tips khusus bagi wisatawan yang ingin berlibur ke Lembang akhir tahun nanti? Sister dan saudara dapat saya laporkan, memang saat ini pemberlakuan sistem satu arah atau one way di kawasan memang sudah tidak dilakukan oleh pihak kepolisian ya, karena kan situasi arus lalu lintas di jalur ini pun sudah terpantau ramai lancar, tapi dominasi kendaraan wisatawan itu lebih kepada dari arah Lembang menuju ke Bandung, di mana wisatawan itu mulai kembali ke tempat penginapan dikarenakan seluruh tempat wisata yang ada di kota Lembang ini sudah tutup pada pukul 6 sore tadi. Mas Isar, memang kalau kita bicara Lembang selalu menjadi wisata favorit wisatawan yang ingin menghabiskan waktu momen liburan seperti Natal dan Tahun Baru. Tetapi wisatawan sendiri harus mempersiapkan segala sesuatunya, baik itu dari kendaraannya maupun fisiknya, dikarenakan diprediksi mulai besok dan minggu akan terjadi gelombang kedua kunjungan wisatawan ke kawasan Lembang ini, sehingga para wisatawan ini harus mengikuti aturan dan himbauan dari pihak kepolisian untuk menghindari kemacetan. Dan satu hal yang harus dipastikan bahwa bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Lembang pada momen libur tahun baru ini, wisatawan harus mencari jalur alternatif kalau tidak ingin terjebak macet di jalur wisata Lembang. Apabila wisatawan dari arah Bandung bisa melewati jalur Dago dan jalur Puncelut untuk sampai ke kota Lembang. Dan apabila ada wisatawan yang dari arah Cimahi bisa melewati jalur Kolana Masturi dan Cisarua, sehingga wisatawan bisa datang atau mengunjungi tempat wisata tanpa harus melewati kemacetan. Memang Mas, pola kemacetan di jalur wisata Lembang ini dapat saya pastikan bahwa apabila terjadi kemacetan itu terjadi di pagi hari, di mana wisatawan dari Bandung akan terus ke Lembang, tetapi ketika sore hari kemacetan itu sebaliknya dari arah Lembang menuju Bandung. My sister. Oke, baik. Terima kasih Fadilah atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas, kerja sambil liburan. Terima kasih. Saudara, Indonesia memang punya banyak tempat wisata untuk dijelajahi. Jadi, bagaimana dengan Anda sendiri? Sudahkah menentukan destinasi wisata untuk menghabiskan tahun baru nanti? Saudara, usai jeda ada informasi 9 pelaku tawuran di kawasan Keramat Pulau Dalam 2 Senen Jakarta Pusat yang menewaskan 1 orang akhirnya berhasil diringkus polisi. Selengkapnya berita utama, segera kembali.
PSI menang pasti menang. PSI partaiku. PSI menang pasti menang. PSI partaiku. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit ada di Top Coffee Gula Aren. Enaknya so legit. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1 dari Wingsfood. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Menangkan rakyat. Benteng, ombak terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Desa kota pemuda mari kotakan suara. Menangkan bersama seluruh Indonesia. Benteng, ombak terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Rakyat juara. Indonesia juara. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit ada di Top Coffee Gula Aren. Enaknya so legit. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1 dari Wingsfood. Hari pencoblosan semakin dekat. 3 pasangan capres dan cawapres sibuk cari dukungan. Mulai dari adu ide dan gagasan hingga gimmick pun dipertontonkan. Demi raih atensi anak muda, benarkah strategi ini efektif guna mendulang suara? Selengkapnya dalam 2 arah. Pilpres 2024. Adu gimmick atau gagasan? Jumat 29 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Minum Entrasol 2 kali sehari. Entrasol. Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya Sister Tarigan. Saudara, kawanan geng motor menyerang pemukiman warga dan merusak gerobak bakso di kawasan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Penyerangan yang dilakukan geng motor ini diduga karena dilatar belakangi balas dendam. Pelaku geng motor yang tergabung dalam Monraker langsung menyerang warga yang sedang duduk serta merusak gerobak pedagang bakso. Tidak butuh waktu lama, polisi pun segera memburu dan menangkap para pelaku di rumahnya masing-masing. 10 pelaku yang ditangkap langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Demikian Kompas Update, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Berita utama kembali hadir untuk Anda, Saudara, dan kami sudah menyiapkan 5 berita pilihan untuk Anda. Kita ke informasi pertama, Jokowi bagikan BLT El Nino. Joko Widodo menyerahkan bantuan langsung tunai pada masyarakat di kantor pos Manado. Di tengah acara pembagian BLT, Jokowi sempat bagi-bagi sepeda. BLT El Nino sudah diterima? Berapa? Presiden Joko Widodo Kamis siang menyerahkan bantuan langsung tunai El Nino pada masyarakat di kantor pos Manado.
Dan seperti biasa, di tengah acara penyerahan BLT ini, Jokowi memanggil salah satu warga untuk diuji tentang hafalan Pancasila. Jika berhasil, sepeda pun boleh dibawa pulang. Terima keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ada sepeda, silakan. Jokowi menyampaikan jika pada kunjungannya ke kantor pos di Manado adalah untuk memastikan penyaluran BLT El Nino dan cadangan beras pemerintah tersalurkan dengan baik ke penerima manfaat. Saya ngecek mengenai pembagian BLT El Nino dan saya lihat semuanya lancar, sudah menerima semuanya. Saya cek juga apakah sudah terima beras 10 kilo dimulai September, Oktober, November, Desember semuanya sudah terima semuanya. Saya kira semuanya berjalan baik. Sehari sebelum tiba di Manado, agenda Joko Widodo di Sulawesi Utara adalah mengunjungi pasar Melonguane di Kabupaten Talaut. Selain menyapa warga, Jokowi juga mengecek harga kebutuhan bahan pokok dan memberikan bantuan sembako kepada warga. Berita pilihan berikutnya, saudara, mortir meledak, 1 orang tewas. Warga di Kecamatan Kamal, Bangkalan, Jawa Timur, Jumat siang geger dengan ledakan keras dari mortir bekas. Akibat ledakan ini, seorang warga tewas dan 5 orang terluka. Video amatir warga ini memperlihatkan kepanikan saat ledakan terjadi dari sebuah rumah warga di Kecamatan Kamal, Bangkalan, Jawa Timur, Jumat siang. Ledakan keras terjadi sebanyak 2 kali hingga membakar bengkel dan merobohkan rumah warga yang tidak jauh dari lokasi ledakan. Suara ledakan yang terdengar sampai radius 1 km ini diduga berasal dari sisa mortir yang tersimpan di penampungan barang rongsok milik warga. Akibat peristiwa ini, seorang warga dilaporkan tewas dan 5 orang lainnya terluka. Oh, jaring, Pak. Soalnya kan di atas aku. Kapal. Kerja di kapal? Iya. Jadi dengar ledakan gitu? Iya, Pak. Jadi kaget. Pas lihat ke sini? Ya? Langsung lihat ke sini? Iya, lihat sini. Ternyata kepekan di luar. 7 orang yang merupakan pekerja gudang besi tua dan penyelam pencari barang rongsok ini diperiksa di Mapolres Bangkalan. Diduga mortir ini didapatkan oleh para penyelam lalu kemudian dijual ke gudang rongsok besi tua. Ada 3 sejenis mortir. Sekarang kita amankan 7 orang. Ada korban jiwa? 7 orang yang menyelam, 4 orang, terus yang membeli, terus yang memotong. Hingga kini tim Gegana Polda Jawa Timur masih melakukan olah TKP untuk mengungkap penyebab ledakan. Sementara itu untuk 7 orang yang tengah diperiksa, statusnya bisa naik menjadi tersangka jika ditemukan cukup bukti adanya kelalaian. Didin Muhyiddin, Kompas TV Bangkalan, Jawa Timur. Berikutnya, saudara, pekerja tertimpa ruko. 4 pekerja bangunan tertimpa reruntuhan tembok saat sedang merenovasi ruko di Kota Bogor, Jawa Barat. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi salah satu korban yang terimpit tumpukan beton. Empat pekerja bangunan tertimpa reruntuhan tembok saat sedang merenovasi ruko di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat pagi. Tim SAR gabungan langsung membongkar reruntuhan bangunan yang menimpa sejumlah pekerja. Petugas sempat mengalami kesulitan saat mengevakuasi salah satu korban yang terimpit tumpukan beton. Setelah berhasil dievakuasi, keempat korban mendapat perawatan. Namun 1 pekerja meninggal saat menjalani perawatan di Rumah Sakit PMI Bogor karena mengalami luka berat di bagian kepala. Dari hasil olah TKP sementara, penyebab tembok roboh karena saat membongkar bangunan dimulainya dari bawah sehingga tembok di atas roboh dan menimpa 4 pekerja bangunan.
Membongkar bangunan itu dari bawah, mau nyuntik besi. Kemudian tiba-tiba bata yang dari atas itu menimpa kepada para pekerja yang sedang bekerja. Sehingga berapa orang tadi Pak pekerja Pak? Pekerja seluruhnya ada 10, tapi yang tertimpa itu ada 4. 2 luka ringan, 2 luka berat. Tertimbun atau tertimpa? Tertimpa. Lokasi kejadian 4 pekerja tertimpa reruntuhan tembok kini dipasang garis polisi untuk memudahkan penyelidikan polisi. Wulan Sabto Hadi, Kompas TV Bogor, Jawa Barat. Informasi lain, saudara, pelaku tawuran ditangkap polisi. 9 pelaku tawuran di kawasan Keramat Pulo Dalam 2, Senen, Jakarta Pusat yang menewaskan 1 orang akhirnya berhasil diringkus polisi. Motif tawuran antara 2 kelompok ini hanya karena ajakan di media sosial. Aksi tawuran antar 2 kelompok remaja terjadi di Jalan Keramat Pulo Dalam 2, Senen, Jakarta Pusat, Minggu 24 Desember kemarin. 2 kelompok remaja tersebut terlibat perkelahian di tengah permukiman padat penduduk. Berbekal benda tumpul hingga senjata tajam, kedua kelompok saling serang hingga merusak motor dan dagangan milik warga. Aksi tawuran ini juga menyebabkan 1 orang meninggal dunia. Aksi tawuran antar 2 kelompok remaja ini terjadi hanya karena dipicu ajakan tawuran melalui media sosial. Polisi pun akhirnya menangkap pelaku tawuran. Dari 9 tersangka, 2 orang merupakan pelajar. Diketahui bahwa tawuran tersebut melibatkan 2 kelompok, yaitu kelompok pertama adalah kelompok kebon dan kelompok ledek. Korban jiwa atas nama Ferry Noviardi alias Aing, kelahiran tahun 83. Ini korban meninggal dunia karena terkena lemparan keramik pada bagian leher. Akibat perbuatannya, para tersangka kini harus mendekam di balik jeruji besi dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Dan berita pilihan terakhir, saudara, ratusan anjing terikat dalam truk. Truk bermuatan ratusan anjing yang diduga hendak dibawa ke rumah jagal di Tol Cipali tengah diselidiki kepolisian. Dari hasil penyidikan sementara, truk tersebut menggunakan plat nomor palsu. Viral di media sosial video yang menunjukkan sebuah truk berplat nomor AD mengangkut ratusan anjing yang diduga hendak dibawa ke rumah jagal untuk dikonsumsi. Kasus ini pun dilaporkan ke polisi. Kepada petugas, pelapor mengatakan kehilangan jejak truk saat keluar dari eksit Tol Gondang Rejo yang diduga kemudian mengarah ke wilayah Sragen. Kepolisian Sragen pun langsung menindaklanjuti video viral tersebut. Bersama pelapor, polisi langsung terjun ke lokasi. Namun hasil pengecekan tak ditemukan bukti adanya kegiatan penjagalan tersebut. Selain itu, dari hasil pengecekan, truk tersebut menggunakan nomor polisi palsu. Plat nomor yang di-share atau yang diberikan informasi ke kami waktu itu oleh pengadu atau kita profiling di media sosialnya bahwa nomor itu AD 811E, kami cek itu diindikasikan palsu. Polisi akan terus menyelidiki kasus ini dan memburu keberadaan truk yang membawa ratusan anjing yang diduga akan dibawa ke rumah jagal untuk dikonsumsi. Nugroho Yuliawan, Kompas TV Sragen, Jawa Tengah. Usai jeda, saudara, berita utama akan segera kembali dengan informasi pasukan Israel telah membombardir kota-kota besar dan kamp-kamp pengungsi di Gaza semalaman. Total 21.300 warga Palestina tewas dan 50.000 lebih orang terluka akibat perang yang terus berkecamuk di Gaza. Inilah Partai Legend, di mana para suhu berkumpul dengan pengalaman yang full. Partai yang selalu segar karena masuknya generasi cerdas, muda, dan tidak mudi. Partai tengah yang nggak setengah-setengah karena cinta semua golongan.
Tokoh-tokohnya berpengaruh, lagi kondang, programnya jelas, lagi nendang. Rakyat senang, hidup makin berdendang. Mari lanjutkan kemajuan. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Hai guys, pilih partner hidup itu yang cintanya selalu tumbuh besar. Begitu juga dengan partner bisnis. Pilih yang bisa bikin usaha kita tumbuh besar. Seperti BSI, tabungan bisnis. Yang kasih gratis biaya transfer. Dan limit transaksi besar. BSI tabungan bisnis, bisnis jadi besar. Dan berkah. Bank Syariah Indonesia. Suatu hari sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroplex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Orang pintar minum tolak angin. Menangkan rakyat. Benteng, ombak terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Desa kota pemuda mari kotakan suara. Menangkan bersama seluruh Indonesia. Benteng, ombak terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Rakyat juara. Indonesia juara. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Deterjen itu terbuat dari tumbuhan, terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Deterjen. Saudara, jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB dimakamkan siang ini. Prosesi pemakaman dihadiri ribuan warga. Pemakaman jenazah Lukas NMB di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura dimulai pukul 11 waktu Indonesia Timur, dihadiri ribuan warga Papua. Jenazah Lukas NMB yang rencana dimakamkan Kamis kemarin tertunda karena terlambat tiba di rumah duka. Aparat TNI Polri jaga ketat prosesi pemakaman. Jenazah NMB tiba di Jayapura Kamis malam akibat kericuhan yang terjadi saat jenazah diarak warga. Karena itu kita menangis hari ini. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan kepada kita sekalian. Kalau tidak, Papua merdeka, Saudara, Kejaksaan Tinggi Lampung klaim di Reskrimsus Lampung tetapkan 4 orang mahasiswa sebagai tersangka atas kasus joki CPNS Kejaksaan tahun 2023. Sejak bergulirnya kasus joki CPNS Kejaksaan 2023 pertengahan bulan lalu yang ditangani oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Lampung, baru menetapkan satu tersangka seorang mahasiswa Institut Teknologi Bandung yaitu RTS. Saat menggelar rilis akhir tahun, pihak Kejati Lampung mengklaim penyidik Polda Lampung hingga kini telah menetapkan 4 orang mahasiswa sebagai tersangka. Ada 3 tersangka lain dan 1 orang yang telah ditetapkan Polda Lampung sebagai tersangka sebelumnya. RDS dan 3 orang joki lainnya yang sudah jadi tersangka. Sebelumnya, tersangka RDS seorang mahasiswi Institut Teknologi Bandung ditangkap oleh panitia Kejati saat digelarnya tes CPNS Kejaksaan 2023 bulan November lalu. Kemudian diserahkan penyidikan ke Polda Lampung. Kemarin sudah ditetapkan 3 orang lagi, jadi semuanya sudah 4 orang yang ditangkap tersangka. Dan itu untuk pelaku langsung, artinya pelaku langsung yang masuk ke tempat tes. Kemudian untuk yang lainnya sebagai dadernya atau intelektual dadernya sudah diperiksa juga. Jadi sesuai dengan keterangan Pak Adil akan segera ditetapkan tersangka. Demikian.
Saudara Komisi Pemilihan Umum KPU mengubah metode pemilihan pemungutan suara di 4 wilayah pemilihan di luar negeri, yakni Hong Kong, Frankfurt, Jerman, New York, Amerika Serikat, dan Praha, Ceko. Ketua KPU Hashim Asyari sebut perubahan dilakukan berdasarkan hasil rapat panitia pemilihan luar negeri, serta usulan para pemilih di wilayah setempat. Menurut Hashim, perubahan metode ini tidak diikuti dengan perubahan pemilih, baik dari komposisi pemilih laki-laki dan perempuan. Saat ini, ada 3 metode pemungutan suara yang dilakukan, yakni TPS luar negeri atau TPSLN, kotak suara keliling, dan pos. Hari ini tidak ada perubahan jumlah pemilih, hanya saja perubahannya adalah perubahan metode memilih. Karena ada beberapa situasi kebijakan pemerintah setempat yang menjadikan teman-teman PPLN harus mengubah strategi untuk melayani pemilih di luar negeri. Kita ke informasi internasional, Saudara. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyamakan kelakuan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seperti Adolf Hitler. Kritikan pedas Erdogan pada Netanyahu disampaikan di acara penghargaan pada Rabu lalu di Ankara, Turki. Erdogan menyebut serangan bertubi-tubi yang dilakukan Israel di jalur Gaza, Palestina tak berbeda dengan perlakuan Nazi pada orang-orang Yahudi. Erdogan bahkan menyebut Amerika Serikat turut bertanggung jawab pada kematian lebih dari 20.000 orang di Gaza. İsrail'in Nazi kamplarını izledik değil mi? Bu nasıl bir iştir? Sizin Hitler'den ne farkınız var ya? Bunlar bize Hitler'i de aratacak. Bu Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den geri kalır yanı var mı? Lewat akun X-nya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merespons kritikan dari Erdogan. Netanyahu menuliskan Erdogan telah melakukan genosida pada suku Kurdi, maka tidak seharusnya menguliahi Israel. Netanyahu juga menyebut Erdogan memuji dan menjamu para pemimpin Hamas. Saudara, korban jiwa terus bertambah akibat pembantaian dari Israel. Akses untuk kuburan telah ditutup dan warga memilih menguburkan jenazah kerabat mereka di kuburan massal darurat yang tersebar di jalur Gaza. Pemakaman dilakukan di kuburan darurat karena warga sulit mencapai ke pemakaman akibat serangan bertubi-tubi dari Israel. Lewat serangan udara dan darat, pasukan Israel telah membombardir kota-kota besar dan kamp-kamp pengungsi di Gaza semalaman. Total, 21.300 warga Palestina tewas dan 50.000 lebih orang terluka akibat perang yang terus berkecamuk di Gaza. Sejumlah pengunjung di pantai Ventura, California, Amerika Serikat panik dan berlarian karena diterjang ombak besar pada Kamis siang. Selengkapnya sesaat lagi di Berita Utama. Booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Ikuti perjalanan Dion Wiyoko dan Tara Budiman di Yogyakarta. Eksplorasi eksotika alam sekaligus membuka mata dan menyerap inspirasi dari Rumah BUMN Yogyakarta BRI yang telah membina ribuan UMKM agar bisa naik kelas. Petualangan Brilian The Series Season 3 Literasi dan Inklusi untuk UMKM naik kelas. Sabtu 30 Desember pukul 6 petang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Deterjen itu terbuat dari tumbuhan, terus sertifikasi internasional.
cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Gentle Gen. Hari pencoblosan semakin dekat. 3 pasangan capres dan cawapres sibuk cari dukungan. Mulai dari adu ide dan gagasan hingga gimmick pun dipertontonkan. Demi raih atensi anak muda, benarkah strategi ini efektif guna mendulang suara? Selengkapnya dalam 2 arah. Pilpres 2024. Adu gimmick atau gagasan? Jumat 29 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Ragam cita rasa tersaji dalam cerita yang apik di tahun 2023 ini. Mulai dari usaha kuliner para artis, masakan dari dapur tradisional, dan perjalanan rasa Benu Bulo yang unik dan menantang ada di Cerita Rasa di tahun 2023 ini. Cerita Rasa, 365 hari petualang rasa, Sabtu 30 Desember, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Saudara, sejumlah pengunjung pantai di Ventura, California, Amerika Serikat panik dan berlarian saat ombak laut menghantam pantai Pierpont. Sejumlah kendaraan terbawa banjir serta beberapa gedung yang berada dekat pantai mengalami kerusakan akibat terjangan ombak. Informasi berikutnya, sebuah truk bermuatan keramik yang mogok tiba-tiba mundur dan menghantam 2 minibus dan sebuah angkot di Jalan Raya Ciawi, Bogor. Mogok di kondisi jalan yang menanjak di Jalan Raya Ciawi, Kabupaten Bogor, sebuah truk bermuatan keramik tiba-tiba mundur dan menghantam kendaraan lainnya yang ada di belakang. Akibatnya 2 minibus dan mobil angkot ringsek. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan kasus ini ditangani unit Laka Lantas Polres Bogor. Saudara, modus pura-pura belanja di toko kelontong sepasang suami istri di Palembang, Sumatera Selatan mencuri beras 1 karung. Aksi pelaku terekam kamera CCTV. Aksi pencurian sekarung beras yang diduga dilakukan oleh pasangan suami istri ini terjadi di Jalan Kiai Haji Azhari, Kelurahan 7 Ulu, Palembang. Dalam rekaman CCTV, pelaku pria awalnya duduk di atas tumpukan beras sembari menunggu istrinya belanja. Tidak lama kemudian, pelaku pria mengambil sekarung beras dengan berat 20 kg lalu kabur meninggalkan toko. Pelaku perempuan kemudian ikut meninggalkan toko tanpa membeli barang dari toko. Informasi lain, seekor paus sperma dengan bobot sekitar 40 ton terdampar di pantai Sindes di Kecamatan Manduamas, Tapanuli, Tengah, Sumatera Utara. Bangkai paus ini sempat menjadi mainan anak-anak yang sedang berkunjung ke pantai. Paus ini diduga gagal kembali ke perairan saat mencari makan. Penemuan bangkai paus ini sempat menjadi tontonan, bahkan tunggangan warga. Dari catatan BBKSDA Sumut, terdamparnya satwa paus yang dilindungi ini baru pertama kali terjadi di pesisir barat Sumatera Utara. Saudara, Polres Jakarta Selatan bersama Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menggelar rekonstruksi kasus KDRT dan pembunuhan 4 anak oleh ayahnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rekonstruksi berlangsung selama kurang lebih 3 jam. Menghadirkan tersangka Panca Darmansyah. Ada 42 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi kali ini, saudara. 10 reka adegan kekerasan rumah tangga, sedangkan 32 reka adegan kasus pembunuhan. Satreskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro, menyatakan rekonstruksi dilakukan untuk mencari fakta baru. Dalam rekonstruksi terungkap adanya pesan pelaku yang ditulis di laptop. Ya jangan kamu pegang kepalanya, Bang. Coba mandep mana?
Posisinya berdiri apa duduk? Jadi untuk KDRT ada 10 adegan, sementara sisanya sebanyak 32 adegan adalah kasus pembunuhan karena motif cemburu. Dan salah satu yang tadi disampaikan oleh yang bersangkutan sempat menulis di dalam laptop. Jadi kami juga menggambarkan rekonstruksi pada saat yang bersangkutan menulis pesan di dalam laptop itu. Sebelumnya, Saudara, Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan Panca Darmansyah sebagai tersangka kasus KDRT dan pembunuhan 4 anaknya di awal Desember lalu. Panca membunuh 4 anak kandungnya. Sebelum membunuh 4 anaknya, ia menganiaya istrinya. Pembunuhan dan penganiayaan ini dilakukan lantaran diduga cemburu setelah melihat percakapan sang istri di ponselnya dengan lelaki lain. Ini jangan Pak, ini aja nih BB-nya. Sesuai dengan ini aja Pak, barang bukti. Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini, Saudara. Saya Algin Fridianto. Dan saya masih Tertarigan. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan berita utama yang didukung